Kenapa bahasamu itu selalu sederhana ya? Aku urip ning desa. Aku nggawe pertanian ra mungkin ngumpulke petani terus ngomong mari kita berdaya bersama. Berjuang bersama. Petani harus mandiri, nggak mungkin. Aku harus bikin gerakan tanpa ngomong. Bahasa aku harus seperti itu. Oh iya, luhur ya? Wis. Oh, oke. Aku bar salat. Aku nek ning omah Pak Yai, Pakmu ya. Nang desa celuk Pakmu. Ya Mas Juki, Pakmu. Udah Anarkasari ini nanti di belakang. sini. Di belakang. Si tak nek dolan ning gone kanca. Sik urung tau tak sulati, Mas. Wingi ning gone Farid emang tak sulati. Nang omahe apa nang studio nih? Ning studione. Ah, Lipstud. Ning gone Iwah tak sulati, ning Mas juga tak sulati. Tak sulati. Nang gede kebun tak sulati. Salat nang. Kok iki salat tenanan, Mbak? Iya. Aku nek nang omah salat. Seneng aku sih. Soalnya seneng aku ngono. Oke. Gur seneng, rasane seneng. Wong salat iki penak ora salat ya salat. Perkara pikiranku seliar apa tapi aku salat rumangsaku enak ganti aku. Tapi nek lunga Malah ora. jarang aku salat. Kalau pergi jarang salat. Cuman selama keluar lagi setelah pandemi ini aku kok duwe kepikiran pokoknya nggo sarung sajadah ngaruh tetis nek mampir nang ngene kanca aku pengen salat. Ning nek wis tau tak salat ya aku ora salat. Ini kesadaran spiritual baru atau sudah lama? Nek dhisik aku nek kangen. Nek dhisik aku nek kangen. Nek saiki ya aku pengen tertib. Pengen nek dhisik iki aku seneng neng masjid gara-garane bukan ibadah ya, seneng ketemu tonggo. Kanca-kanca. Seneng ketemu tonggo. Ngobrolnya sederhana. Itu yang digarisbawahi si Putut kemarin sih. Jadi dia bilang, kenapa bahasamu itu selalu sederhana ya? Aku urip ning desa. Aku nggawe pertanian ra mungkin ngumpulke petani terus ngomong mari kita berdaya bersama. Berjuang bersama. Petani harus mandiri, nggak mungkin. Aku harus bikin gerakan tanpa ngomong. Bahasa aku harus seperti itu. Dan setelah terjadi, setelah mereka dapat asas manfaatnya, kita baru bisa ngomong. Tapi nggak bisa ngomong Tanpa asas manfaat yang terbukti. berdaya apa gitu, nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku harus cari bahasa lain, menyederhanakan bahasa di desaku. Nek aku nganggo bahasa sing Daki-daki. biasa gunakan di pergaulan intelektualku ya ora dadi. Caranya menyiasati itu apa? Mewujudkan sesuatu dulu sehingga dia berbicara sendiri. Iya. Baru setelah itu Mas Yuki mengartikulasikan ini mekar pengen ini. Prosesnya lama nggak itu sampai? Lama. Nah, sampai dapat ketekunan untuk mewujudkan itu dan mendampingi itu, apa yang membuat Mas Yuki mau bertahan ini? Melelahkan kan pasti? Romantisme. Soalnya kecilnya aku dijak bapaknya sawah. Dan semua hal yang aku miliki ya waktu itu yang pengen aku punya ya aku harus bekerja. Maksudnya nah aku pengen duwe BMI karena aku bisa juara sak klaten DIY nek mini cross. Aku juara mini cross. Oh, mini cross. Itu pas beli BMI itu aku dikasih kambing kecil. Setelah gede terus iso didol, aku lagi iso tuku BMI. Aku di motor pertama juga gitu. Kon ngingung sapi. Oke. Ya, romantisme desa itu mengalir dan mewarnai semua proses kreatif Mas Yuki juga ya. Kalau aku lihat dari nama rapnya aja rap agraris. Sebuah lema ya saya sendiri iki opo toh, tapi maksudnya emang itu. Iya, itu ngene loh. Dulu aku masih belum menutup kantor desain itu, biro desain itu. Yang mana, whatever itu atau bukan kebun binatang. Aku dulu punya kebun binatang art support karena desainer paling mahal di Jogja dulu aku. Nomor 2 Pak Ong. Tapi Pak Ong kan buku terus gitu. Dan aku nggak mau hidup dari cetakan dan memang kayak gitu. Dulu juga bikin konsep Latitude Magazine di Bali, itu kan aku.
tahu ngerti loh lagu Iya, iya. Nah itu kan aku. Nah, aku kenapa isih desain terus karena aku pengen nguripi hip hop nanti tadi. Jadi kuwi kaya kegawa nganti saiki Mas. Nek pengen sesuatu ki aku pengen nek melahirkan sesuatu ki aku nganggep kuwi anak dan kudu tak ragati. Aku ora kok Nunggu pihak lain atau meminta orang aku harus mandiri. bisa membiayai sendiri. Apa dasarnya? Soal independensi atau kemampuan berkarya sehingga nggak tergantung orang lain? Lebih leluasa? Soalnya aku kurang ngerti hitungan nih. Oke. Soalnya aku imajinasiku. Ngono loh. Jadi resiko dipegang oleh Mas Yuki. Soalnya aku imajinasiku. Bukan aku ora gelem hitung-hitungan bisnis ning pertanian ning Udaya Margisari. Ketika membangun itu nanti akan jadi bisnis sendiri gitu. Aku yakin gitu. Jadi seberapapun uang yang aku keluarkan, aku nyekolahke Cacat tani. Ngono kuwi ora aku ra mikir. Dan nek aku kuwi kan juga proksi ya. Proksi dari personal branding. Oke. Yang dilakukan adalah pertanian. Itu duit oke kuwi saka aku sebagai saka iklan atau brand ambassador dari sesuatu karena apa yang aku lakukan gitu. Ini kayak subsidi gitu ya? Maksudnya aku teko ning aku kan ndelok karena aku bertani. Gitu. Bukan karena aku ngerap. Dan itu dikembalikan Mas Yuki ke aktivitas itu. Nek ora ngono ra. Aku proksi kuwi. Oh iya. Ini pertanian. Ini tulisan di kaosnya ini keren banget tuh. Petani selalu menanam meskipun gagal panen. Itu kan sebuah kegigihan yang mau diungkapkan kan? Iya, soalnya bapakku yang ngono kuwi cilik sering ngomong ngono kuwi. Ketika panennya nggak berhasil ya nggak boleh kapok, harus nanam lagi. Dan menanam itu bukan persoalan cuma hasil tapi ya itu laku ya. Itu laku. Jadi yo iku wis apa ya, jati diri. Jati diri maksudnya aku ya kudu aku ki nek ra nandur urip ngono ki lho. Meskipun bisa jadi gagal. Bisa jadi gagal, tapi ku wis jati diriku. Itu kan butuh iman yang kuat banget bahwa tetap melakukan sesuatu meskipun akan gagal akan melakukan lagi. Iya, bener. Kaya tapi sekaligus nek kuwi jati diri kan apa ya penak banget Mas ning lakoni maksudnya ngene nek oke kenapa ben grup musik gampang bubar karena tujuannya adalah terkenal dan duit. Oke. Tujuannya untuk bahwa melakoni itu. Bahwa aku ki musisi nek ra main musik uripku kurang. Ngono kuwi lho. Itu petani kayak gitu. Petani kayak gitu. Oke. Ketika ngerap ya aku ora mikir iki duit apa ora. Nanti aja pokoknya piye carane awake nglakoni nyaman dan pasti segala hal baik atau buruk akan datang juga gitu. Baik dan buruk pasti akan datang. Nggak mungkin baik semua. Jadi ya menurutku yang penting menurutku cerminan melakukan itu karena kegigihan itu yang membuat orang nggak mudah patah atau nggak mudah kecewa ya. Maksudnya gini loh, nek kowe ekspektasimu terkenal, begitu kowe ora terkenal, mutung loh. Tibone abot loro banget. Tapi kalau kamu memang seneng karena itu seperti jati diri kamu yang harus kamu ekspresikan, itulah media piye mengejawantahkan uripmu lewat lagu kuwi nah ya kuwi ketoke penak-penak wae. Kalau dalam konteks psikologi itu Maslow itu udah aktualisasi diri, artinya bukan lagi orang melakukan itu karena basic needs atau business need atau apa, tapi ini saya melakukan ini, gue melakukan ini ya, ini bagian dari laku hidup saya, berhasil atau enggak. Nah petani melakukan itu terus ya. Iya. Asik. Iya. Ini kemarin tradisional. Iya. Mentalnya seperti itu. Ini kemarin dipakai buat diplesetin ke perupa ya. Perupa selalu gambar meskipun gagal laku. Pelukis selalu melukis. Itu kritik Mas Yuki juga untuk para perupa sebenarnya, atau pelukis kan. Iya. Harus melakukan sesuatu karena laku itu ya.
Jadi ada beberapa temen yang sambat. Sambat sebenarnya nggak apa-apa, tapi terlalu menganggap dirinya menjadi korban gitu, dan itu ada sebuah forum ngono kae, terus ya aku ngomong hebat sih, tak kenal iki dhisik ra duwe apa-apa dan ketok uripe wani rekoso sehingga wing inspirasi aku ngono kae lho. Kok begitu wis laris wis sugih ana situasi kok ngene kok cengeng ngono kae, kok lali. Kok lali karo mentalitas sik begitu mengagumkan itu. Wani prihatin, wani rekoso. Nah, itu tak sampaikan ke para perubahan. Apa respon mereka? Tersadarkan lagi? Ya kaget. Kaget. Terus karena gue wong-wong saumuran gue karo luwih tuwa, terus gue dolan nang Farid, terus aku cerita peristiwa ini. Kowe wani ngomong ngono. Ya wani. Tapi mengingatkan jati diri lagi kan itu sebenarnya. Iya benar. Kamu tuh melukis buat apa? Kamu tuh musik buat apa? Kayak petani, kamu tuh tandur buat apa? Kalau nggak buat jati diri dan laku hariannya ya iya, mudah kecewa dan iya. Ini saya pakai kaos ini Mas Judi. Ini kaos yang ini 4 tahun lalu ya? Ada 3 ya? 4 tahun lalu persis. Kita rilis ini di Rolling Stone Cafe dan saya emang langsung ngepick ini, ngambil ini sebagai bagian dari tulisanku ya. Iya benar. Mungkin waktu itu belum begitu dapat konteksnya ya, tetapi sekarang menjadi relevan. Nah ini pertanyaan saya adalah gimana proses kreatif Mas Juki melihat fenomena? Iki mulai rem tadi. Lu wis mau mulai. Oh ngono. Lah wis rasa di. Ya. Ya proses kreatif Mas Juki supaya menemukan relevansi atau mendapati fenomena, terus Mas Juki merespon itu dengan karya dan sebagainya, bahkan mendahului, mungkin saya membacanya mendahului zaman sih. Ada dua-duanya ya. Kadang-kadang saya merespon situasi gitu. Kalau Cicak Kental Boyo itu kan merespon situasi. Kalau kewer-kewer itu aku membaca masa depan gitu. Persis. Kalau kewer-kewer saya membaca masa depan. Jadi ya maksudnya seperti lagu yang dinyanyikan Glenn itu, maksudnya ya kita tuh harus berlatih patah hati, kita harus berlatih kecewa gitu, dan memahami kekecewaan itu dan tetap deal with kekecewaan itu. Nah, maksudnya ya menerima semuanya itu, karena ya semua yang kita perjuangkan, semua yang kita impikan itu belum tentu menjadi nyata gitu. Impian-impian itu tidak semuanya akan menjadi nyata. Jadi ya penting untuk merayakan kekecewaan gitu dengan cara menurutku nggak cengeng sih gitu. Menurutku nggak cengeng. Jadi itu kan kayak menertawakan situasi, tapi kita nggak diem aja kan? Itu menertawakan diri sendiri juga sebenarnya gitu. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Iya. Setelah aku nyewangi membantu Pak Jokowi di Pilpres gitu kan, habis itu kan ya aku mikirnya saya akan kecewa gitu. Pasti saya akan kecewa. Dan aku harus siap untuk kecewa gitu. Dan bagaimana kemudian ketika aku bersiap untuk kecewa, aku nggak akan punya beban untuk mengkritik, untuk atau terlalu menyesali keadaan atau situasi yang hal-hal yang sudah aku lakukan gitu. Nek piye yo kecewa ki kesel ya. Nek aku pengen ra kecewa. Maksud pengen iki ya kita udah menanam harapan, udah memperjuangkan sesuatu, dan buatku sih bersiap wae karo segala kemungkinan yang terjadi. Seperti menanam tadi, mau ada pasti hasil atau gagal, bisa berhasil, bisa gagal gitu. Bisa dapat jackpot, bisa rugi besar gitu. Tapi ketika rugi besar, kesiapan mentalnya sudah dibangun. Udah dibangun. Tidak hanya meratapi itu, tetapi ya dengan kegigihan itu melakukan sesuatu. Betul. Jadi album kabar-kabar itu sebenarnya saya mempersiapkan hal-hal, membaca hal-hal bahwa kedepannya itu pasti akan terjadi gitu. Seperti itu. Kekecewaan yang tadi lewat lagu teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Iya, itu benar. Itu di era 2009-2010 itu banyak sekali
street art yang memakai kutipan itu ya. Iya benar. Di Jogja. Saya benar ketemu banget. di Pasar Bering itu. Mas Juki juga terinspirasi itu atau jangan-jangan menginspirasi orang-orang melakukan street art Saya itu? nggak tahu siapa yang pertama ya. Mhm. Saya nggak tahu siapa yang pertama dan mungkin juga itu juga bagian dari guyonan teman-teman seniman di Jogja waktu itu, sehingga kemudian banyak sekali orang yang mengamplifikasikannya gitu. Misalnya kalau apa ya, maksudnya misalnya dulu waktu gempa 2006 itu ada temen yang menulis di bak sampah di posko itu tulisannya buanglah sampah ke mulut penguasa. Itu terus tiba-tiba banyak juga orang yang memakai hal itu gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang duluan, tapi itu kata yang keren sekali gitu. Kalau tahu siapa yang menciptakannya pasti saya akan minta izin juga gitu, tapi aku nggak tahu siapa yang menciptakan pertama gitu. Dan itu sebenarnya mewakili kegelisahan dan istilahnya apa ya, ya iki rasane orang terkait dengan situasi yang mereka nggak bisa deal karena nggak sesuai harapanku, tapi nggak berhenti di situ ya. Udah, aku melakukan sesuatu dan tetap butuh melaku, urip kan tetap harus berjalan. Kalau soal kewer-kewer itu kan, kalau saya membaca ya Mas Juki, itu kan situasi yang sekarang semuanya terbukti sih. Situasi yang nggak pasti, kacau balau. Dan itu ada tokoh Joko Kewer. Bisa cerita nggak sedikit Mas? Apa yang Mas Juki baca 4 tahun lalu sekarang terwujud gitu? Atau setidaknya sekarang kita temui konteksnya semua. Salah satunya ini. Yang aku baca itu apa ya, demokrasi yang kita miliki itu sebenarnya bagus banget gitu. Tapi bagaimanapun orang yang kita perjuangkan itu pasti akan terkekang oleh oligarki gitu. Oke, itu idenya. Itu basicnya dari kewer-kewer sebenarnya itu. Jadi kayak buat aku, kenapa aku nggak mau diundang ke istana gitu, meskipun saya 2 kali bikin lagu yang hit gitu. Untuk saya Jokowi, masih lagunya masih ingat ya. Untuk Jokowi gitu. Tapi apa ya, ya aku dari situ pun udah berpikir gitu, maksudnya nanti setelah jadi gitu pasti gitu presiden yang kita pilih ini juga akan terhubung oleh oligarki. Dan kenapa saya tidak mau ke istana, kayaknya itu apa ya, tembok istana itu kayak membuat kedap nalar ya, menurutku ya. Kedap nalar ya apa? Ya jadi sensitif jadi sensitif karena di situ ya banyak sekali kepentingan. Persis. Yang aku rasakan bahkan ketika kampanye pun sebenarnya udah terasa banyak sekali kepentingan. Bagaimana biar lebih dekat ke Jokowi untuk kepentingan yang lebih lanjut gitu. Yo, aku nggak mau, maksudnya ya karena aku nggak mau jadi berada di pemerintahan juga gitu. Ya aku sudah merasakan hal itu sih sebenarnya. Kalau di kewer-kewer itu karena sejak kampanye juga aku sudah merasakan bahwa kayaknya nanti kita juga akan terkewer-kewer juga. Tadi lemnya keren tuh, apa kedap nalar. Itu yang membuat Mas Juki juga selalu menjaga jarak ya dengan kekuasaan apapun, ya, meskipun awalnya Mas Juki dukung, awalnya Mas Juki perjuangkan, bahkan dengan segala resikonya kan. Iya benar. Tadi kemudian ngambil jarak itu. Apa yang membuat Mas Juki harus mengambil jarak kayak gitu? Aku nggak pengen terbebani dalam hidupku. Aku nggak pengen terbebani sama apapun ya pasti ada beban, tapi maksudnya misalnya kemudian terbebani sama duit negara ketika saya berkarya gitu. Saya berkarya karena dan saya seperti ya ketika berkarya saya tidak berpikir sponsornya dari mana gitu. Jadi saya berkarya ya berkarya aja, bebas nilai gitu. Bebas nilai, tidak ada yang ngatur, ya budi pekertiku sendiri gitu. Jadi ketika saya tergantung sama negara, yo ketoknya aku tidak bebas berkarya. Jadi apa ya, masuk aku jadi seniman istana. Orang butuh banget seniman istana ki apa meneh aku ora ngerti. Jadi ya sebagai seniman ya aku tetap pengen merdeka, tidak punya utang budi, tidak terlalu banyak. Kalau utang budi pasti punya utang budi lah gitu. Tapi jangan utang budi sama negara gitu. Negara utang sama saya ya itu pasti gitu.
Wong aku bayar pajak terus negara iso guru ngerepoti ngono kuwi lah. Kuwi mesti utang budi negara ini. Bukan saya yang utang budi sama negara dan saya nggak mau. Itu. Kayak ini misalnya sekarang ini kayak orang-orang mulai rame campaign Wonderful Indonesia di situasi pandemi. Ya aku nggak mau lah gitu. Aku punya program bagus banget tuh wisata itu yang underwater, yang laut itu. Punya program yang bagus banget dan mahal gitu. Dan aku memang juga ditawarin, tapi aku nggak mau dong. Maksudnya di orang pariwisata itu di situasi seperti ini nggak usah di campaign nanti, nggak usah dipromosikan. Nanti begitu pandemi selesai, semua orang langsung pergi yuk gitu. Mending duitnya itu dikasih ke orang-orang di Indonesia Timur yang hotelnya nggak laku, kafenya mau tutup gitu, daripada bayar influencer seperti saya gitu. Nah aku nggak mau melakukan hal kayak gitu, duitnya berapapun gitu, nggak mau. Nah keberanian mengambil sikap itu kan beresiko Mas Juki. Mas Juki kan bukan selalu juga semuanya terpenuhi kan. Artinya keberanian mengambil resiko itu apa yang mendasari Mas Juki? Aku paling angel kalau harus menjadi orang lain gitu. Negosiasi untuk menjadi orang lain itu buat aku susah. Pergi. Buat aku susah. Seperti kalau aku mau bikin film tapi udah dituliskan orang lain, saya nggak mau. Gitu. Semuanya harus sesuai dengan lakunya Mas Juki. Gitu. Nanti saya nulis kalau saya bikin lagu dangdut tapi lagunya dibikinin orang lain gitu, itu beda. Maksudnya bedanya kalau orang lain patah hati itu ditangisi, kalau saya tak jugeti. nah dalam situasi apapun kan aku pengen jugeti situasi itu, menertawakan hal-hal itu. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri itu kemudian menjadi penting, dan aku nggak mau menegosiasikan prinsip-prinsip seperti itu pada situasi apapun gitu. Aku nggak mau. Dan itu resiko yang udah Mas Juki ambil ya. Semua pilihan kan ada resikonya. Ada risiko dan keuntungannya masing-masing gitu. Jangan berpikir itu hanya risiko aja gitu. Tapi pasti ada keuntungannya. Pasti ada keuntungannya. Seberat apapun pasti ada keuntungannya. Ketika dulu saya bikin Jogja Hip Hop Foundation gitu di tengah industri musik yang tidak berpihak pada hip hop nasional, bahkan ketika hip hop nasional lokal lagi, hip hop nasional mati suri gitu, aku muncul dengan hip hop berbahasa Jawa gitu. Artinya ya saya tahu atas pilihan dan risikonya itu, dan saya harus menghidupi hip hop ini gitu. Jadi saya nggak mau berpikir tentang pasar dan logika industri musik nasional seperti itu apa gitu. Kalau media nggak mau meliput saya akan bikin media sendiri. Kalau pasar tidak ada, saya akan menciptakan pasarku sendiri gitu. Penting untuk selalu punya sikap seperti itu, dan hampir semua yang saya lakukan saya selalu berpikir seperti itu. Saya nggak mau tergantung sama apapun yang ada terjadi di mainstream gitu. Baik itu media, baik itu sponsor, baik itu subsidi pemerintah gitu, uang negara gitu. Aku nggak mau sama sekali tergantung sama hal-hal itu. Maksudnya ketika mereka datang, mereka yang akan nempel aku gitu. Oh Mas Juki lagi bikin ini. Wah itu menikmat sekali tuh. Jadi sponsor masuk tapi dia ikut dengan kehendaknya Mas Juki. Dan dia harus deal. Dan Mas Juki nggak mau di-steer. Nggak mau. Dan deal dengan sponsor itu mereka oke. Sponsorku semuanya kayak gitu. Meyakinkan mereka gimana? Cerita. Artinya kan dia juga mengambil resiko kan? Iya, ini belum tentu berhasil, misalnya nggak mainstream, lalu juga belum ada istilahnya success story-nya bahkan ya. Tapi paling nggak kan mereka yakin tuh apa yang membuat mereka yakin? Yang membuat mereka yakin ya sebenarnya ini bukan tentang kuantitas saja gitu. Maksudnya gini, aku kan produsernya Soimah. Ya. Ini analogi ya, agak muter. Ini analogi. Aku kan produsernya Soimah. Aku tahu merchandise-nya Soimah itu lakunya seperti apa gitu. Tapi kenapa merchandise-ku lebih laku dari Soimah gitu? Misalnya kayak gitu. Itu kan bukan tentang kuantitas. Pasarnya itu kan absurd gitu. Di kelas atas itu kan pasarnya absurd, tapi aku tahu pasarku.
apa yang aku bikin, aku udah tahu siapa aja yang bakal membeli gitu. Dan pasti sold out gitu. Dan aku tahu berapa yang harus aku bikin gitu. Jadi sehingga ketika sponsor datang ke aku, ya aku udah tahu maksudnya value-ku seperti apa gitu. Dan value itu nggak boleh ditawar sama sekali. Karena proven kan, iya, terbukti proven, gitu. Dan ada data yang bisa diyakinkan dengan itu. Gitu. Aku punya akun TikTok itu hanya untuk melihat semua aktivasi yang saya bikin gitu. Kawar-kawar berapa juta orang yang upload misalnya gitu. Ulang seksi berapa juta orang yang goyang jempol. Aku nggak pernah upload, cuman untuk melihat apa yang saya bikin gitu. Ya. Dan itu ya semua engagement apa pasti aku rekam gitu. Jadi kalau orang mau lihat ya ini loh buktinya. Gitu. Kalau mereka nggak yakin ya jangan. Tapi selama ini mereka yakin aja ya, karena lihat situasinya gitu. Yakin Mas seniman kayak gini enak banget nih. Jarang nggak disetir oleh orang, justru orang lain yang ikut apa yang kehendak kita. Itu karena laku tadi ya Mas ya. Ini lakuku. Laku itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa Jawa atau iki laku. Itu penghayatan atau laku bahasa Indonesianya apa ya? Karena takut diterjemahkan laku dalam arti jual beli kan, bukan itu. Bukan, laku itu perjalanan hidup yang kita pilih kan sebenarnya gitu, yang ngelakoni, kalau bahasa Jawa ada ngelakoni. Bagaimana kita menjalani hidup yang kemudian itu kan menjadi jati diri, dan kalau buat orang kan itu menjadi citra diri. Juki itu seperti itu. Gitu. Value hidupnya tercermin di lakunya itu ya. Oke. Nah, keyakinan akhirnya sponsor mau dan kemudian mereka deal dengan Mas Juki gitu ya untuk beberapa aktivasi atau kegiatan itu, pernah nggak ada suatu saat sponsornya kecewa gitu? Dan kalau kecewa belum pernah. Belum pernah. Saya menjanjikan di bawah standar saya. Oke. Yang akhirnya malah mereka dapat lebih berarti. Mereka dapat lebih. Bagaimana kayak album cover-cover gitu. Saya menjanjikan 10 juta view di YouTube. Sekarang 120 juta view. Ya seneng lah sebenarnya. Senang banget. Iyalah gitu. Artinya ada kejutan yang mereka akhirnya mendapatkan dan puas kan. Dan itu aktivasi yang sangat sangat terantisipasi buat saya gitu. Saya mempelajari berbagai hal viral yang terjadi, misalnya om lelet om misalnya gitu, terus ono apa ya kayak pokoknya sering sekali kayak racun apa ngerti viral, habis itu hilang gitu. Saya mempelajari hal itu dan pengen mengantisipasinya, bagaimana bikin sesuatu yang viral tapi bertahan sangat lama gitu. Setelah 4 tahun ya di YouTube itu masih ramai sekali album cover-cover. Dan makin dapat konteksnya karena situasi cover-covernya makin terus terjadi ya. Iya gitu, maksudnya aku mempelajari bagaimana strategi di balik layar Gangnam Style gitu loh. Aku cari gitu, aku coba baca, terus aku gabungkan dengan konteks Indonesia gitu. Aku pengen bikin album dangdut yang itu sebenarnya bukan aku banget gitu. Meskipun aku sering bikin album dangdut untuk akun dangdut untuk Soimah, tapi itu bukan aku banget, dan aku nggak harus selalu tampil di situ dan tidak harus saya panggungkan gitu. Biar orang lain. Biar orang lain yang merayakannya gitu. Biar orang lain yang nanti akan meresponnya di medium apapun gitu. Dan itu memang benar-benar saya hitung, saya susun strateginya, aktivasinya, dan saya siapkan semuanya. Perlu dieksekusi. Nah, pembagian waktunya Mas Juki itu gimana ya? Kan kalau lihat dari Mas Juki itu kan memunculkan sebuah gagasan kan, kalau tadi kita ngobrol ya, Mas Juki baca, melihat viral-viral yang kemudian hilang, bahkan Gangnam Style yang dipelajari, lalu kemudian merespon itu dengan konteks keindonesiaan dan bikinnya dengan harapan viralnya nggak cuma sebulan, tapi bertahun-tahun dan ini terjadi. Waktu untuk menemukan dan menggali itu kapan Mas Juki? Ketika punya gagasan itu aku sepanjang hari memikirkannya. Sepanjang hari terus memikirkannya. Sepanjang hari memikirkannya, dan
juga menuliskannya gitu. Menuliskannya. Menulis gagasannya? Enggak, itu pointer gitu. Oh, pointer. Step by stepnya harus seperti apa, gini-gini aku rancang banget. Dan itu hampir semua produk. Aku anin tak kai, sorry. Dan hampir semua produk dilakukan dengan seperti itu. Hampir sehari semuanya. Kepikiran, terus kemudian dibuat step-stepnya, baru setelah itu dieksekusi. Benar. Kecuali di pertanian itu saya nggak mikir. Di pertanian itu romantisme. Saya membiayai romantisme masa kecil saya sebenarnya nggak gitu. Bisnisnya belakangan. Oke. Meskipun sekarang jadi bisnis ya. Iya. Ini agak saya kemarin punya ngobrol sama Sandoko. Ya, lalu sebelumnya saya ke Inggris itu bahas soal social enterprise. Konsepnya sebenarnya desa banget. Jadi orang berusaha melakukan sesuatu bukan untuk bisnisnya, tapi kemanfaatan luasnya. Iya, betul. Tapi bisnisnya bukan berarti harus mati, enggak. Bisnisnya harus hidup. Ya. Karena itu akan membiayai kemanfaatan itu. Iya, betul. Yang berikutnya adalah sosial dan eco-friendly-nya. Itu kan sustainability. Itu terpikir juga soal pertanian yang Mas Juki lakukan itu? Saya sangat memikirkan hal itu. Tapi mungkin juga kadang-kadang aku nek dadi lurah ketok luwih penak ya. Untuk bereksperimen, lakukan untuk bereksperimen dan bukan merubah tapi membangun mindset baru yang sesuai dengan konteks zaman, bagaimana kemudian masyarakat desa bisa survive gitu. Bisa survive dan pas dengan konteks zamannya gitu. Mungkin hal-hal besar itu harus itu teman saya Pak Heri Judianto ya, yang bilang ke aku, kadang-kadang memang ide-ide Mas Juki itu baru bisa dieksekusi ketika masuk ke dalam punya kekuatan sistem yang bagus. Sih, yang kuat sih gitu. Iya juga sih gitu. Mungkin aku udah di lurah, aku lebih cepet nggak anarkis hari ini. Bisa jadi. Mas Juki kan sering nyebut membangun tuh dari bawah tadi disebutkan dengan, lalu yang mengubah dari atas karena dia yang punya sistem. Yang mempertemukan itu maksudnya Mas Juki. Iya, maksudnya membangun benar-benar memang harus dari bawah, kalau merubah memang harus dari atas. Kalau merubah dari bawah karena langsung ambruk. Iya. Gitu. Jadi kalau kita melihat pemerintahan kita saat ini gitu, itu kan cerminan dari masyarakatnya juga. Mentalitas masyarakatnya juga gitu. Jadi yang membangun dan membentuk pemerintahan seperti ini kan sebenarnya juga masyarakatnya juga. Kita gitu. sendiri juga. Kalau ngomong salah kita juga gitu. Sebenarnya kan nggak gitu. Jadi kalau membangun kan kita benar-benar kita paham dari pondasinya, kemudian apalah cagae, kemudian botone, baru gentengnya gitu. Tapi kalau kita mengubah kok dari pondasinya kan ambruk semuanya gitu. Harus jadi satu-satu. Tapi akan bagus kalau itu berjalan bersama ya, terus ketemu di tengah gitu, ketemu di tengah. Ada yang membangun, memperkuat di bawah, ada yang mengubah dari atas supaya ketemu. Itu yang saya rasakan di UD Anarkisari sih. Ini berapa tahun sih UD Anarkisari? Udah lama ya sebenarnya. Karena kalau namanya itu kan sebenarnya dipublish belum lama, tapi saya melakukan ini kan udah lama. Ketika saya tour US tour bersama Jogja Hip Hop Foundation tahun 2012, di sana itu saya kangen banget hidup di desa, rasanya gitu. Justru saya menemukan kekangenan itu hidup di luar. Ya mungkin kangen sayur lodeh, ngono-ngono kuwi ya, udangan, mendoan, tempe bacem. Kangen kan ngono kuwi rong sasi ya. Rong sasi ramangan gereh piye. Ramangan sambel bawang piye. Ya kangen itu terus aku jadi kepikiran mungkin aku pulang mewujudkan cita-cita mudaku ketika aku umur 17 itu kan aku kayak kenapa aku punya EKE Cebolang dulu itu kan itu terinspirasi dari tokoh di Selat Cendini yang minggat dari pesantren bapaknya ketika malam takbiran. Mimpi sekali ya. Scene-nya itu pasti wah. Kalau film scene-nya cakep-cakep tuh. Wah, ketika takbir menggema, dia minggat dari rumah. Dari pesantrennya bapaknya. Cebolang. Saya kenal Mas Juki pertama karena itu. Nama akunnya EKE Cebolang. Iya, Cebolang itu sebenarnya akun street artisku gitu loh. Waktu aku masih gambar gitu. Nah, itu
eh, apa dia kan kita tadi bicara apa sih? Yang kerinduan ke nostalgia kampung. Nah, jadi di umur 17 itu aku kan bilang sama orang tua, karena aku udah bosan banget sama sekolah. Bilang sama orang tua, kayaknya aku udah bosan sekolah, mulai saat ini saya tidak mau minta uang sama bapak ibu, saya akan nyari duit sendiri gitu. Bener, aku nggak pernah masuk sekolah. Kelas 3 SMA itu aku nggak pernah masuk sekolah. Nggak lulus, no? Aku mungkin 4 bulan nggak masuk sekolah ya sebelum ujian itu, tapi sama sekolah diluluskan, disuruh ikut ujian dan diluluskan gitu. Okay. Terus kenapa begitu? Karena saya punya prestasi banyak banget di sekolah. Saya sutradara terbaik di SLTA teater. Ngalah ke Hanung Bramantyo ya. Di era itu. Di era itu di waktu itu gitu. Ya? Okay. Terus aku adalah pimret majalah sekolah dan dapat Tempo Award waktu itu untuk majalah sekolah terbaik se-Indonesia gitu. Jadi yang prestasiku bagus lah gitu. Jadi ya meskipun aku nakal banget, bukan nakal mabukan, ngerokokan, aku belum mabuk, belum merokok di SMA gitu. Karena aku atlet BMX loh, jadi aku nggak bisa kayak gitu. Jadi nakalnya adalah imajinasiku, maksudnya aku nakal liar gitu ya, ingin mewujudkan banyak apa hal. yang saya baca. Aku Nietzsche itu bacanya SMA. Wow. Pram itu sembunyi-sembunyi waktu itu baca Pramudia itu ya. Ketika semua orang rame setelah reformasi membaca Pramudia, aku dari SMA udah baca gitu. Jadi apa yang saya temui dari buku-buku itu tidak ada di sekolah juga. Jadi, dan aku udah tahu aku pengen jadi seniman gitu. Sejak umur 17 itu? Aku pengen banget jadi seniman. Apa yang membuat itu muncul gitu? Dorongan selain yang tadi ya prestasi mengalahkan Hanung, lalu jadi pemret majalah yang kemudian dapat award. Apa yang membuat Mas Juki yakin bahwa aku harus jadi seniman? Suka sekali mengekspresikan hal-hal yang aku miliki tidak secara verbal gitu. Aku suka sekali gitu dengan gambar, dengan lagu, dengan simbol gitu, mengejek situasi. Saya pernah menggantung piala di SMA itu, tak gantung di kelas gitu, kayak pokoknya prestasinya ini harus dihukum mati. Kayak gitu, itu kan simbol. Dan teman-teman di sekolah ngapain sih juga kayak gitu maksudnya. Banyak yang nggak paham juga sebenarnya. Tapi aku senang sekali rasanya mengekspresikan hal-hal dengan simbol, bermain semiotika gitu. Aku senang sekali. Dan seni mewadahi itu. Seni itu kayak ya aku menemukan meskipun dari kecil aku senang banget yang gambar gitu, gambar, nulis itu aku suka banget gitu. Aku senangnya musik. Merasa senang musik itu juga SMA karena teater gitu. Terus ya jadi di SMA itulah kemudian ketika bergaul dengan teman-teman teater, terus kalau nongkrong di depan terban itu ketemunya aktivis-aktivis PRD gitu. Tahun itu ya? Di warung Mbak Sri. Itu terus ya pemikiranku terbuka, terus jadi sangat yakin sekali gitu, maksudnya tiba-tiba menemukan bahwa ya aku memang harus jadi seniman ini gitu. Dan ketika aku memilih seperti itu, aku bosan sekolah, ya otomatis aku harus bertanggung jawab sama pilihanku dan aku nggak minta uang ke orang tua gitu. Dan itu terbukti. Yang membuka Mas Juki dengan tadi SMA baca Nietzsche, baca Pram, itu keinginan dalam diri sendiri atau ada orang yang membantu? Ya karena kalau aku nongkrong di depan malam, nongkrong di depan apa sekolahku, Madrasah Aliyah Negeri itu banyak sekali para aktivis yang nongkrong di situ. Itu termasuk Budiman, Sujatmiko gitu. Oh, terbuka wawasan lalu kemudian menemukan bacaan-bacaan itu. Dan bacaan itu kalau saya lihat ya itu mempengaruhi atau memberi warna untuk karya-karya seninya Mas Juki ya, nggak hanya soal di hip hop tapi juga di street art yang iya betul. Yang jelas itu membangun mentalitasku lah. Bacaan-bacaan itu membangun, sedikit banyak pasti membangun mentalitasku gitu. Termasuk keyakinan dan
apa ya, hilang, maksudnya rasa takutku itu kan sedikit ya. Sedikit banget rasa takutku itu. Malah sok kewanen ya? Kewanen aku itu. Itu karena bacaan-bacaan itu? Ya karena salah satunya bacaan-bacaan itu gitu. Meneguhkan yang membuat yakin. Mungkin kalau udah dewasa kita bisa berjarak dengan bacaan ya, tapi ketika itu kita sedang tumbuh gitu. Kita sedang tumbuh, membaca itu pasti akan membentuk karakter gitu, mempengaruhi karakter. Dan saya beruntung, kalau sekarang saya malah jarang membaca buku. Membacanya cuma Al-Qur'an dan terjemahannya. bukan karena pengen dapat pahala, tapi aku seneng sama lagu-lagunya gitu, seneng gitu. Oke. Kalau saya sekarang jarang sekali membaca gitu, membaca kalau artikel sering gitu, tapi kalau bentuknya buku udah jarang. Dan karena biasanya sekarang saya membeli semua buku-buku itu yang digital kan, majalah juga digital, koran juga digital, semuanya yang saya langganan semuanya digital gitu. Karena repot nyimpan, sering pergi gitu, jadi mending membacanya di iPad gitu ya, karena sering pergi. Tapi kebanyakan ya aku suka, yang masih suka aku baca itu tentang sejarah gitu, sama lingkungan. Sejarah dan lingkungan. Sejarah dan lingkungan. Politik males, nggak pernah tak baca. Berita aja kalau politik itu. Tapi pilihan ekspresi Mas Juki, meskipun backgroundnya baca, senengannya sejarah, tepat terus loh untuk politik itu. Mas Juki lihat sejarah tuh kenapa dan bagaimana merespon sejarah? Apa yang mau didapat? Kenapa senang dengan sejarah? Mempelajari pola pikir manusia, pola peradaban. Kenapa? Karena berulang? Pasti? Iya berulang. Peradaban itu berulang. Jadi ya kayak apa ya, selalu menemukan konteksnya peristiwa-peristiwa itu di zaman masa lalu itu di zaman ini gitu. Dan bagaimana kita belajar bersikap terhadap orang-orang di peristiwa-peristiwa yang tercatat oleh sejarah, peradaban besar gitu ya. Jadi segala sesuatu film yang menyangkut sejarah pun aku juga senang. Yang menyangkut tentang, pokoknya tentang sejarah dari sejarah apapun, bukan cuma Indonesia, sejarah apapun aku senang. Aku senang banget membaca sejarah gitu. Mungkin saya juga tidak hafal karena aku benci sama pelajaran sejarah waktu SMP. Sekolah. Waktu dari SD sampai SMA itu membosankan, cuma menghafal tahun. Padahal di dalam, tapi pemikiran Diponegoro seperti apa? Kita cuma tahu tahun perangnya Diponegoro itu 1745 sama 18 berapa itu, maksudnya itu yang harus kita jawab di soal gitu loh. Padahal bukan itunya kan. Pemikiran kenapa dia keluar dari keraton sebagai seorang pangeran dan mendobrak tatanan gitu kan, itu yang pengen saya tangkap dari sejarah sebenarnya. Seperti Kartini itu aku pengen membaca pemikirannya, bukan tahun lahirnya, silsilahnya, bukan itu. Aku pengen sekali membaca semangat yang pemikiran diperjuangkan dia. Baik itu dari tokoh atau semangat yang mempengaruhi zaman. Itu. Itu yang saya suka dari sejarah. Dan lingkungan, kenapa saya suka membaca lingkungan, membaca National Geographic gitu ya, isu-isu lingkungan gitu. Lingkungan itu ternyata tentang sejarah peradaban manusia gitu. Juga, ya. Bagaimana lingkungan berubah, bagaimana iklim berubah, bagaimana manusia rakus, bagaimana plastik ditemukan untuk menghindari penebangan pohon, karena dulu konsumsi kertas tas itu banyak banget, terus ditemukanlah plastik. Dan anaknya penemu plastik itu bercerita kalau tahu bahwa plastik itu berkembang seperti ini, pasti bapak saya akan menyesal menciptakan plastik sih gitu. Jadi itu sejarah peradaban yang bagaimana ya, kayak segala penemuan itu kan keren gitu, maksudnya keren. Ditemukannya plastik adalah solusi gitu, sampai kemudian menjadi masalah. Itu kan teori chaos ya. Dan dalam sejarah peradaban pasti ada teori chaos, pasti gitu. Nanti digital ini pasti ada teori chaosnya gitu. Bagaimana kemudian sekarang setiap orang media, sehingga kita sulit sekali. Di sisi lain adalah demokratisasi gitu. Setiap orang adalah media, setiap orang adalah sumber informasi, setiap orang adalah jurnalis, setiap orang adalah fotografer, videomaker gitu. Tapi di sisi lain
ya kita tidak bisa, susah sekali untuk menemukan kredibilitas dari produk itu. Jadi di sisi lain itu membanjir dan sangat demokratis gitu. Karena semua orang bisa bersuara kapanpun dimanapun. Kemudian di sisi lain akan terjadi chaos gitu. Ya, karena orang gelagapan juga kan, terbanjiri dengan segala seperti macam. halnya plastik. Lingkungan kita stres sama plastik gitu. Di laut itu garam yang kita konsumsi itu ada partikel plastiknya sekarang gitu. Ya. Saya jadi paham sekarang kenapa kok Mas Yuki bisa agak tenang ya menghadapi banyak perubahan, karena dari sejarah itu ternyata sesuatu itu berulang ya, dan Mas Yuki bisa mengantisipasi nih. Kayak tadi saya baru terbuka nih, media yang demikian empowering orang itu suatu saat akan chaos. Iya. Dan Mas Yuki udah ngeliat agak jauh kan? Agak jauh. Dan sebelum orang sekarang baru ngerasa, ih gila ini semua informasi apa harus gue telan? Kan enggak kan? Enggak. Nah, akhirnya pada suatu saat akan ada chaos itu, dan Mas Yuki mengantisipasi itu, dan ini sejarah udah mengatakan loh berkali-kali dalam banyak peristiwanya ya. Dan mungkin itu bagaimana saya bersikap dalam berkarya terpengaruh juga sama hal itu gitu. Terpengaruh juga sama hal itu, dan benar juga maksudnya kayak kemudian kita ngomong mentalitas tentang plastik itu, ya saya berusaha keras di rumah saya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu. Saya berusaha keras dan menerapkannya sampai ke semua pembantu dan semua karyawan yang ada di sini. Saya berharap bisa ikut dalam hal itu. Karena ya bagaimanapun aku malas bersuara keras itu, karena berpikir gini ya, nggak mungkin kita akan merubah dunia tanpa kita merubah diri kita sendiri gitu. Jadi aku nggak mau cuman bersuara doang tanpa tapi ada laku yang diperbuat gitu ya. Iya, seperti itu. Iya benar. Aku juga mungkin aku gara-gara interview ini jadi paham kenapa saya suka sekali meramal hal-hal dengan karya-karya saya. Karena aku suka sekali sama sejarah. Saya suka sekali membaca sejarah, dan yang saya baca adalah pemikiran dari sejarah itu, atau semangat zaman dari sejarah yang terjadi gitu. Zeitgeist kalau bahasa Jerman tuh, semangat zamannya. Benar, Zeitgeist. Kalau di basis itu ada tanda-tanda zaman tuh. Romo Sindu tuh sering menulis itu. Kadang-kadang kita nggak paham ini iki apa sih ya, tapi setelah beberapa saat baru terbukti tuh bahwa apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan kemudian mewujud, dan kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Tapi itu campuran sekali ya Mas, mentalitas kayak gitu ya. Meskipun kita belajar banyak gitu, tapi itu campuran sekali mentalitas kayak gitu dengan akar kebudayaan yang saya hidupi, temui gitu. Yang saya temui gitu. Kayak misalnya bagaimana kita menganggap aku itu, bagaimana menganggap bahwa bencana alam itu sebenarnya tidak ada ya, karena saya membantu di Merapi gitu, dan saya menemukan kata-kata bagaimana itu bukan Merapi bencana. lagi duwe gawe gitu. Dia biasa ngambil dari Merapi, njikuk saka Merapi, saiki Merapi njaluk. Dan kita harus mengikhlaskan, tidak ada bencana alam karena kita bagian dari alam gitu. Manusia bagian dari alam. Alam itu neng Jawa kuwi kerene adalah sedulur tuwa, kakangne itu. Kakangne dalam budi pekerti Jawa kan alam itu diciptakan dulu baru manusia gitu. Sehingga alam, pohon itu adalah kakak tertua kita gitu. Air, gunung apa itu ya, kenapa semuanya dikasih nama, sering dikasih nama, karena dimuliakan dan dianggap itu adalah sesuatu yang hidup gitu. Simbah Merapi, uwit dijenengi Kiai Sopo, kayak gitu kan. Pohon aja dikasih nama karena ya itu bagian dari semesta yang membuat kehidupan ini, dan kita adalah bagian dari itu gitu. Jadi mentalitas seperti itu ya yang dengan bacaan dan hal-hal yang saya baca, baik itu sampai ke Nietzsche atau Albert Camus gitu, ya itu yang kemudian mencampur aduk dan menjelma menjadi seorang Marzuki Muhammad kayak gitu DJ gitu. Ya
Tapi malah asik sih pemikiran yang mungkin datang dari luar itu apa istilahnya ya, bertemu dan kemudian menemukan forma bentuk barunya karena diolah dengan lokalitas, dengan kebudayaan yang Mas Juki hidupi atau kebudayaan yang lebih dulu hadir di sini. Itu kan konteksnya menjadi lebih keren sih. Artinya kita membaca sesuatu misalnya kamu atau Nietzsche tidak dalam konteks mereka berpikir di budayanya, tapi di budaya sekarang atau di budaya Jawa itu misalnya kenanya di mana. Gitu. Ya, paham soal bencana dan bukan bencana itu saya juga belum lama sih sadar soal itu. Saya pikir alam ini marah atau ini bencana buat manusia, tapi sebenarnya enggak, dia kan meminta balik atau ya istilahnya dia ya memberi saatnya kita berurusan dengan alam itu. Benar gitu. Alam itu nggak akan pernah mati, manusia yang akan mati gitu. Alam punya siklusnya sendiri gitu. Dan ketika kita jahat sama alam gitu, misalnya polusi banyak, plastik banyak gitu, alam tetap akan punya mekanisme sendiri untuk survive gitu. Kalau tidak ada save our planet, menurutku itu sombong banget. Karena planet dia has own ini ya, kemampuan menyelamatkan dirinya. Punya evolusinya sendiri dia itu. Dan dia akan menata ulang dengan sendirinya gitu. Kita yang harus menyesuaikan gitu. Jadi ya, kalau kita ngomong sebenarnya ketika gerakan menyelamatkan alam yang spanduknya di-print dengan plastik juga itu itu kayak meminta sesuatu tapi kita merusak yang kita merusak minta. Sekaligus saat itu gitu. Itu sebenarnya kita sedang menyelamatkan kehidupan manusia aja. Kalau sikap kita ke alam harusnya gimana, Mas? Sikap kita ke alam itu wes kaya wong Jawa lah. Ini bener. Harmonis. Kebudayaan barat itu kan angkuh, eksploitatif, merusak. Nek wong Jawa ki kan bukan cuma Jawa sebenarnya ya, dimana hampir di tradisi Indonesia itu kebanyakan itu bagaimana pohon itu dimuliakan. Orang mau bikin Shopee di NTT, itu ada doanya sebelum memanjat pohon nira. Itu ada doanya. Dia memuliakan pohon itu karena mau mengambil sesuatu dari pohon itu. Itu luar biasa menurutku, dan aku belajar banyak. Kenapa aku jadi suka sekali miras nenek moyang itu karena bagaimana proses yang sangat tradisional itu. Ketika saya keliling Indonesia, saya pasti pengen sekali melihat bagaimana proses itu berlangsung secara tradisional gitu. Kalau yang sudah modern males gitu. Saya nggak mau kalau beli Shopee di pinggir jalan. Saya pengennya datang ke tempat pembuatannya gitu, ngobrol sama yang punya. Karena ada laku di situ ya. Karena ada perjalanan hidup di situ, ada tradisi di situ. Ini tuh bukan tentang bagaimana menghasilkan minuman beralkohol, tapi bagaimana sebuah pohon lontar bisa disebut sebagai pohon kehidupan buat masyarakat di NTT itu. Aku pengen tahu kenapa itu dianggap sebagai pohon kehidupan sih gitu. Ya itulah kenapa ada lagu orang miskin dilarang mabuk, salah satunya karena saya suka sekali kayak gitu. Karena aku bukan tentang mengkonsumsi alkoholnya saja, tapi cerita di balik itu yang pembelaan kepada laku yang proses untuk menjadikan sesuatu itu yang sampai saya setiap 2 bulan sekali ngimpor beberapa dirijen minuman dari NTT, dari mana-mana gitu ya, karena saya suka sekali sama ceritanya. Menghidupi itu ya, Mas ya. Begitu. Kalau proses yang Mas Juki dengan sebagai artis di JHF, lalu kemudian sekarang jadi Libertaria ya, JHF masih tetap jalan? Tetap masih jalan. Libertaria ini kalau Mas Juki memposisikan dia apa? Sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di JHF. Cacah dijak dangdutan Raisa ya, kita gawe dewi ngono kuwi. Ngajak yang iso. Tapi pemusik yang terlibat di situ kan juga bukan pemusik dangdut, cuma satu yang dangdut. Gimana meyakinkan mereka masuk dengan keyakinan Mas Juki dan ini jalan nih? Atau karena hanya pertemanan aja? Pasti enggak sih. Menurut saya bukan hanya karena teman aja. Ada sesuatu yang mereka yakini dengan ajakan Mas Juki untuk terlibat di
proses yang mereka nggak pernah masuk. Itu kan kayak kanalisasi juga ya sebenarnya dari pertemanan yang mungkin orang-orang itu juga waktu itu tidak bisa melakukannya di grupnya masing-masing. Oh, jadi ketemu. Glenn ya ora iso nyanyi dangdut nek gawe album dhewe, Farid ya ora iso dangdutan ngono kuwi ning festivalis. Mungkin ya itu kanalisasi juga. Tapi itu perayaan pertemanan bener menurutku. Perayaan pertemanan bener gitu. Yang kedua perayaan akan gagasan gitu. Perayaan akan gagasan, kita bisa ketemunya di titik apa, aku punya ide seperti ini gitu, kita bisa ketemunya seperti apa gitu, dan itu benar-benar menurutku perayaan pertemanan. Yang kedua mungkin ya mereka juga percaya bahwa setiap aku bikin sesuatu pasti sudah dipikir A sampai Z gitu. Keyakinan itu ya. A sampai Z-nya itu, aku bikin sesuatu kan pasti aku pikir A sampai Z-nya gitu, dan bagaimana aku tetap bisa memberi nilai manfaat buat orang-orang yang bekerja gitu. Maksudnya dari aspek ekonomi pun aku pasti berpikir gitu. Seperti itu, meskipun dalam titik tertentu ya kita nggak mikir tentang ekonomi juga nggak apa-apa. Ketika bikin ya nggak berpikir tentang ekonomi. Itu efek aja nanti ya, kalaupun jalan gitu ya. Tapi pasti aku berpikir secara aspek ekonomi sih untuk orang yang terlibat. Jadi bukan gagasan bangun tidur lah ya, sudah dirancang. Perayaan pertemanan, perayaan gagasan. Iya, seperti juga prinsip saya di pandemi ini, bagaimana saya membelanjakan uang sebanyak-banyaknya. Apa yang mendasari itu? Karena dengan belanja ekonomi tetap bergerak. Dan saya harus membelanjakannya di teman-teman sekitar saya gitu. Bukan melulu belanja makanan, merchandise apa gitu. Saya bikin video klip itu udah 10 selama pandemi. Baik video klip saya sendiri atau video klip orang lain. Karena ketika saya bikin video klip atau proyek-proyek semacam itu, ya ada kameramen yang di awal-awal pandemi tidak pernah syuting, jadi dapat syuting. Temen yang biasanya ngurung kabel di panggung bisa ikut proyek itu gitu. Jadi daripada duitnya saya sumbangkan, mending saya bikin sebuah proyek yang menggerakkan teman-teman dan mereka secara eksistensi juga merasa hidup gitu. Pride-nya tetap dijaga ya sebagai seniman. Bukan tentang dapat duitnya aja, tapi bahwa eksistensi dia ketika dia bekerja dia merasa hidup, itu kan penting gitu. Jadi aku membelanjakan uang banyak sekali untuk ekonomi tetap hidup. Meskipun di awal pandemi saya kehilangan kontrak miliaran gitu, tapi sikap saya langsung di bulan kedua itu langsung mikir, saya harus membelanjakan uang sebanyak-banyaknya gitu. Supaya konco-konco tetap punya aktivitas. Itu proses yang kemarin saya ngobrol sama Mas Ted ya, soal kritik Mas Ted terhadap BLT untuk para seniman. Menurut dia nggak masuk akal, karena seniman tuh nggak hanya butuh soal uangnya itu nanti lah, yang penting pride-nya dijaga, eksistensi dia sebagai pelaku di bidang seni itu diopeni, bahwa kemudian angkanya nggak seberapa, nggak apa-apa, itu bagian dari yang membuat dia tetap terjaga pride-nya. Itu yang Mas Juki lakukan juga dengan itu. Iya, karena setelah 2,5 bulan terkurung itu Mas Butet kemudian memberanikan diri keluar, salah satu tujuannya rumah ini gitu. Oh, berarti gagasannya ketemu. Kita ngobrol, intinya pokoknya Mas Butet, kalau Mas Butet bergerak itu pasti banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang akan mendapatkan nilai manfaat gitu. Intinya seperti itu. Kalau mungkin juga gini ya, orang-orang seumuran Mas Butet, Sujiwo itu juga setelah 3 bulan itu sempat mampir ke sini. Mungkin juga bukan melulu tentang mampir dolarnya, tapi aku seperti jembatan antara dunia yang sangat muda dan bergerak begitu cepat ini gitu. Aku juga paham, tapi aku juga punya sejarah sama mereka, di mana kita waktu itu HP aja belum punya, belum ada gitu. Aku kenal mereka belum ada HP. Jadi itu kayak mungkin aku ada di tengah-tengah itu. Jembatan, jadi nek arep YouTubean, menurutmu aku YouTubean kok ngopo? Ngono kuwi tadi ngobrol iso nang aku ngono gitu. Kayak gitu, terus ya udah kita ngobrol kira-kira pasnya buat Mas Butet apa gitu. Aku bukan pengen ikut projectnya itu gitu, karena aku pasti akan menyibukkan diriku sendiri gitu. Tapi ya prinsipku ya begitu Mas Butet bergerak, orang seperti Mas Butet bergerak, orang-orang di sekitar itu sekarang ratusan seniman ikut proyeknya Mas Butet, dapat nilai manfaatnya dari proyek yang
ngobrol ngalor ngidul ning omah iki ngono. Kemudian terjadi sesuatu yang membuat teman-teman yang tadinya karena pandemi nggak punya income atau nggak punya aktivitas, mereka ada aktivitas untuk merawat eksistensinya, pride-nya, sekaligus efeknya mungkin dapat ekonominya ya. Kayak gitu. Itu penting sekali meskipun ya ngono kuwi selalu nyek-nyek. Nyek-nyekan ki ngene iki, waktu itu Mas Butet ngomong ro aku. Nah, nanti misalnya kita bikin program seniman top di interview bukan tentang laku kesenian, bukan tentang karyanya harganya berapa atau bagaimana, tapi pemikirannya. Dan itu akan menjadi pelajaran untuk yang lain. Disiarkan ke SD sampai SMA seluruh Indonesia gitu. Karena itu menurut ya itu pasti akan keren sekali sih orang-orang SD membaca pemikiran seorang seniman besar gitu atau musisi besar. Dan langsung lagi kan dia ngomong meskipun rekaman ya. Iya, tapi itu pasti efeknya berbeda. Beda sama kayak pelajaran kalau di era kita kan. Tahu seniman cuma tahun-tahunnya, tapi apa yang dikerjakan, nilai yang diperjuangkan. Kayak tadi sejarah kan kita terjebak pada angka-angka yang nothing buat kita sebenarnya. Tapi pemikiran kenapa di Ponorogo itu berontak dan membuat sebuah perubahan itu kita harus tahu kan sebenarnya. Iya, terlalu banyak disuruh menghafal, bosen. Nah di situ kan Mas Butet nanti juga di interview kenapa bikin Jogja Hip Hop Foundation gitu, pemikirannya seperti itu. Terus aku ajak, kalau Mas Jaduk masih ada pasti kamu nggak nyebut aku, wong sama-sama musisi. Bajingan. Aku senengnya di Jogja kayak gitu sih. Iya, kayak gitu tuh menyenangkan. Kita menertawakan diri sendiri dan itu mungkin orang juga kaget. Misalnya aku ngobrol sama Mas Butet itu asu tenan kok ngene-ngene. Pasti Juki rasukan tenan ruang tua. Tapi padahal yang enggak, memang itu bagian dari persahabatan kita ya. Gitu. Kalau Jogja sendiri menurut Mas Juki apa ya? Berhutang budi banyak sekali sama Jogja. Kota yang apa ya? Ini kota, bentuknya kota, relasinya kampung. Persis. Itu kan kontradiksi yang ngeblend banget ya. Kota tapi kampung. Kota tapi relasinya kampung gitu. Sehingga orang yang tidak suka bergaul itu bukan berarti cuma hadir secara fisik ya, tapi dalam hal gagasan, dalam hal ejek-ejekan gitu. Ejek-ejekan kayak kalau di desa ini kayak obrolan di pos ronda kan gitu. Nah pergaulannya di Jogja itu seperti itu, obrolan seperti itu. Pindah pos ronda satu ke pos ronda yang lain, suasananya. Disitulah semua gosip dan masalah hidup dikeluarkan secara jujur. Ketika malam tiba, bapak-bapak berkumpul dan keluar semua. Semakin malam semakin jujur. Apanya tambah rodok. Iya. Nah di Jogja itu pergaulannya seperti itu, maksudnya pun fisiknya nggak hadir, mentalitasnya harus ikut di situ gitu. Dan apa ya, kota ini tidak menuntut gitu. Kowe arep berkarya mesti nek ra ono kanca musik gelem ngewangi, berarti kowe salah pergaulan. Makanya aku yakin banget ketika bikin cover-cover itu pasti banyak yang mau terlibat gitu. Dan terbukti. Bukan berarti pergaulanku benar nih, gitu kan. Pergaulanku benar. Meskipun kadang-kadang pergaulan itu kadang-kadang juga merusak. Buat mabuk turu ning dalan barang ya kuwi. Kadang-kadang enggak gitu loh. Tapi ya itulah resikonya. Itulah resikonya. Terus tidak, jadi kowe ra ndedit tetap iso berkarya karena kamu punya lingkungan yang begitu mendukung gitu, support system yang sangat mendukung. Dan tidak urusan tentang laku nggak laku, kowe berkarya wae. Engko dadine kompor sih ngerti. Dan masyarakat sudah sangat mahfum, oh kayak seniman lagi berkarya. Orang anggap wong edan ngono kae. Tidak kayak gitu masyarakat. Menganggapnya ya memang itu seniman. Ya, bagian dari hidup mereka juga kan yang tidak menuntutnya. Kowe ra ndedet berkarya iso. Kowe nang Jakarta ra iso. Ra iso. Kowe begitu keluar misalnya lulus dari IKJ, ya kowe kudu ndang urip, ndang entuk duit, tinggo bertahan hidup di Jakarta. Kayak gitu loh. Di Jogja itu enggak. Enggak. Buktinya saya waktu enggak punya duit, pertama kali saya tidur di
apa di terasnya Pak RT terbang. Joko parkir, ngamen. Oh iya, era berapa itu? Era tahun berapa tuh Mas? Itu 93. Oh. 93. Pertemuan dengan pemikiran-pemikiran itu ya di situ. Gambar dompet ning Malioboro, lembek ngono kuwi. Dan nek ra didet yo mangan neng gone Pak RT kuwi yo dikon mangan ngono kuwi. Itu yang tadi Mas Juki sebut support system dari masyarakatnya yang Iya, memungkinkan. aku berhutang banyak sama Jogja. Berhutang banyak. Meskipun aku kelahiran Klaten, tapi aku berhutang banyak sekali sama Jogja. Itu bagian dari moral obligation juga nggak yang kemudian Mas Juki ngerasa ya aku harus membalas ini ke Jogja? Iya dong, iya dong gitu. Apa bentuk-bentuk yang Mas Juki berikan? Ya kita udah melihat sih lagu Jogja Istimewa itu salah satu yang kemudian itu soundtracknya orang Jogja lah. Lah itu dimanapun itu di mana-mana. Setiap minggu pagi dipakai buat senam lah itu. Itu viral yang bertahan lama itu kan. Iya. Anakku kalau nyetel itu langsung joget. Karena tahun itu anakku 4 tahun aku pas 2 tahun di sini, anakku yang satu usia 9, yang satu lagi usia 5 sama 1 tahun. Dan itu ingatan itu sampai sekarang masih muncul. Dia mungkin aku itu sebenarnya pencipta lagu anak-anak ya. Banyak sekali anak-anak kecil yang suka sekali lagu. Oh iya ya. Itu anaknya Hanung Bramantyo sama Saskia itu setiap hari minimal 10 kali muter lagu YouTubean Kewer-kewer dan Jogja Istimewa minimal. Dan mereka berjoget di depan YouTubean gitu, TV YouTubean gitu. Artinya Saskia menyumbang AdSense aku banyak banget. Karena hampir tiap hari tonton ya. Kalau nangis, kecewa gitu langsung diputerinnya itu juga. Gitu, dan itu banyak sekali seperti anaknya Kholil Efek Rumah Kaca gitu. Oke. Juga menggemari lagu itu. Dari kecil dia suka sekali mintanya diputerin lagunya Jogja Hip Hop Foundation gitu. Dan sekarang dia jadi rapper. Kenapa Mas Juki menyadari itu akan connect dengan anak-anak atau enggak di awal? Menurut Mas Juki bacaannya, kenapa kok anak-anak lalu menggemari itu? Apa yang... Karena aku sebenarnya secara teknik aku itu rendah kan di musik, nggak punya teknik musik yang bagus. Dan seperti juga bertani, aku nggak punya teknik pertanian yang bagus sebenarnya gitu. Tapi kalau di visual aku punya teknik bagus. Sangat percaya diri, saya bisa gambar, saya bisa gitu, menggambar realis pun aku bisa gitu. Makanya tiba-tiba nerjun di rupa, orang pada khawatir dan kamu masuk bisa bubar semua yang lain. tapi yang aku curiganya karena aku sangat lemah di teknis, maka kemudian aku bikin sesuatu yang gampang, yang aku bisa. Gitu. Oh, yang Mas Juki bisa, yang kuasai. Yang gampang gitu. Aku nggak akan ngejar minor-minor sing aneh-aneh, ngono kae. Suara siji suara loro ki ora penting buat aku. Suara ki apa anane wae, ngono kae. Lagu itu Pak bernyanyi itu ya apa adanya aja gitu, nggak perlu dibagus-bagusin kayak gitu, yang ya biasa aja. Gitu. Justru karena kesederhanaan itu mungkin connect ke anak-anak kali ya. Karena itu gampang. Semua referen yang aku bikin itu kan gampang sekali. Yang gampang semua orang bisa nyanyi gitulah. Semua, dan tidak perlu teknik untuk nyanyi. Aku baru connect nih, baru paham kenapa kok anak usia 4 tahun, 2 tahun kok menggemari atau itu karena mungkin ya rimanya sederhana, ketemu nadanya ya bolak-balik. Apa coba kewer. Apa jal? Kan biasa banget kabeh wong. Kewer. Jogja. Ya kan biasa banget. Ya berulang gitu. Itu biasa. Secara teknik kunci, bahkan kuncinya nggak berpindah. Waktu itu kayak memanggil kesadaran paling primitif dari tiap manusia ya. Itu benar-benar memanggil memori purba setiap orang sih, menurutku lagu-lagu yang aku bikin gitu. Itu kenapa aku yakin banget ketika aku manggung di luar negeri pasti orang bakal berjoget gitu. Termasuk yang di Bronx itu. Iya. Dimanapun di Eropa juga semua orang berjoget gitu. Karena apa? Bahkan di gedung Presidium pun misalnya di Salihara gitu, semua orang akan berdiri dan berjoget. Karena apa ya?
terpanggil. Saya nggak pengen orang paham lagu saya gitu. Saya nggak mau ada teks yang mengartikan lagu saya karena aku juga nggak bisa mengartikan. Oke. Turuk gumblah-gamblah hilang ngerti gitu. Itu yang diartikan saruf banget. Saruf banget karena Tapi itu enak. enak karena itu bukan tentang itunya gitu, maksudnya itu kan mantra-mantra Jawa gitu. Persis, ya. Itu kan bunyi, itu kan bunyi ya, itu dan doa itu semakin asiknya ketika kita datang ke Waisak itu kan. Ya sayangnya sekarang lebih banyak fotografernya daripada orang yang berdoa ya. Tapi zaman dulu itu aku menikmati banget Waisak di Borobudur itu, makanya bunyi itu kan energi gitu. Dan kerennya itu kan alam langsung merespon atas bunyi itu gitu. Bukan artinya semata-mata ya. Jadi kayak itu di lagu-lagunya Jogja Hip Hop Foundation itu banyak sekali yang mantra-mantra kayak gitu, dan itu tentang bagaimana kita memberikan energi terhadap doa itu gitu. Dan itu memang harus dibunyikan. Doa itu harus dibunyikan. Dan teks itu akan hidup ketika dibunyikan juga. Teks-teks Jawa itu hidupnya karena dibunyikan. Karena buku-buku Jawa itu tembang. Tembang, ya persis. Karena Centini itu tembang. Meskipun 7 jilid gitu, itu tembang semua. Bukan. Dan itu menulisnya memang tembang. Gitu. Dan JHF menghidupkan itu lagi sebenarnya. Untuk menembangkan lagi. Menghidupkan sekaligus kita sendiri belajar pada akar kita. Gitu. Semua kayak lagu Jogja Istimewa itu kan maksudnya ya menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Itu filosofi Jawa yang kekayaan tanpa kemewahan, kesaktian tanpa ajian itu kan luar biasa. Dan ketika saya menghidupkan itu dalam lagu, sekaligus saya kan mempelajari nilainya gitu. Dan memanggil lagi ingatan historis orang tentang nilai-nilai itu yang sebenarnya dihidupi tapi mungkin udah lupa lagi, dibangun lagi. Iya, dan aku tersadar duwe iki masalah, Mas. Duwe iki masalah. Memiliki itu adalah repot, gitu loh. Jadi aku sekarang punya apa-apa itu santai banget. Nggak ada kelekatan dengan barang-barang itu? Udah nggak mau. Udah nggak mau. Maksudnya aku bosen karo mobilku kudu piye. Dan kuwi wis kaya gojekan wae ngono kan. Pitku kudu piye iki ning pemikiran ki ono ning imajinasi secara visual, secara gaya ono, tapi aku tidak terikat kuat banget karo hal-hal seperti itu sekarang, karo benda-benda. Memang duwe iki repot tenan karena kita harus merawat, harus servis, ngubah mobil, harus macam-macam, repot ngono kuwi. Aku tidak pengen terlalu terikat sama hal-hal seperti itu. Jadi besok aku sekarang udah berencana ganti mobil, dan ganti mobil lagi mobil biasa wae. Saya wong ora ngerti nek kuwi mobil Juki. Nek saiki kan wong ngerti, oh kan mobil Juki lewat ngono kae. Oh motornya Juki lewat ngono kae. Nah, aku pengen sekarang ini ya menuju ke situ. Aku nggak pengen terikat sama lagi. Kesadaran itu muncul dari mana, Mas? Lepas itu kan sikap lepas bebas, nggak terikat pada benda. Itu muncul dari mana? Muncul dari banyak hal. Dan kemudian jadi laku yang akan Mas Juki. Muncul dari banyak hal yang membentuk diri saya. Maksudnya koyo ketika iki arep siaga Merapi itu mengingatkan aku ki asine ora duwe apa-apa ki ra apa-apa, dan iso wae suatu saat aku ora duwe apa-apa. Dan itu fine. Aku tidak mau tergantung sama hal itu. Ini iso gempa, omahku sik tak bangun api-api ngene iki. Tak naknik, tak desain dhewe, suwe banget. Nek tukangnya begane ngene tahunan. Karena ini apa ya? Detailnya. Ini apa iki jenenge? Waktu Merapi ya? Kurang terlalu rapi ya aku pegang. Ini rapi ini tinggal. Kayak gitu kan, itu ya itu suatu saat ya tiba-tiba gempa hancur seperti tahun 2006 bisa. Dan Mas Juki siap dengan itu semua gitu. Siap. Aku siap. Hidup itu kan tentang bagaimana kita merayakan kehilangan demi kehilangan. Dan bisa menerima dengan ikhlas kehilangan itu gitu. Kehilangan apapun. Karena prinsipnya kan ngenteni mati. Urip ngenteni mati sehingga ya ora itu wedi mati. Dan mati kuwi kita kehilangan hidup. Mati adalah kita kehilangan hidup gitu. Sehingga dan benda-benda itu juga kita suatu saat akan hilang dan akan kita tinggal gitu. Jadi kayak
pandemi dan siaga Merapi itu semakin menguatkan pemikiranku tentang hal itu. Gitu. Oke, nggak terlekat pada benda-benda, jadi lepas bebas gitu ya dengan dan situasi aku yang ada. kudu siap banget nulungi konco-koncoku itu karena aku berpikir seperti itu. Kenapa aku membelanjakan itu karena bagian dari itu. Bagian dari itu. Nggak terlekat lagi, itu. Nggak menumpuk tapi ya membagi. Dan wes cukup gitu. wes cukup nakal wes cukup. Aku pernah keliling dunia. Aku tahu ngombe alkohol sak botol regane 30 juta. Meskipun sik tuku kudu aku ya, tapi maksudnya aku dihadiahi terus kon ngombe ngono. Tapi maksudnya aku ya menurutku udah cukup lah. Aku bukan pengen menyadari keterbatasan. Aku menyadari tentang keikhlasan untuk kehilangan, gitu loh. Keikhlasan untuk kehilangan dan semakin kita ya pokoknya semakin kita ikhlas ke situ, kita nggak pernah punya ketakutan dalam hidup. Ya. Saya baru paham konek ke yang teruslah bekerja jangan berharap pada negara itu kan proses kehilangan, tapi kita nggak menangis, kita menertawakan dan melakukan sesuatu. Itu proses yang biasa, hilang, kecewa, tidak lagi menaruh harapan di situ. Jadi kecewanya ini ojo kukeh lah. Wong wis ngerti nek bakal kehilangan. Iya. Duwe apa wae bakal kehilangan. Nek duwe barang eman-eman dinggo iki kan aneh. Aku beli kamera mahal banget. Eman dinggo. Iya, terus ngopo? Ngopo? Kan sayang. Aku beli motor bagus, eman jatuh. Ya gimana? Punya mobil double cabin kayak gitu. Tapi ora itu nggo double cabin ora itu dinggo ngusungi foto pasir rabuk gitu. Rabuk. Kletong sapi lah. Ayo tuku pickup wae to kudune gitu. Ya kayak gitu aku wis ora ngerti Mas. Maksudnya ya ora ngerti. Pandemi ini membuat saya punya penyadaran baru. Dan meskipun itu sudah lama aku pikirkan, menginternalisasi nilai-nilai ke dalam diri kita itu kan butuh waktu ya. Dan pandemi ini punya kesempatan untuk melakukan itu. Iya, benar. Saya rajin sholat, tapi tetap mabuk. Kita enak aku mabuk ini semakin dekat sama Gusti Allah. Semakin jujur ya? Semakin jujur. Ngeluhnya atau doanya gitu ya? Enggak, aku tidak pernah meratapi dosa saya ketika saya sembahyang ya. Saya cuma pengen bersyukur terus. Saya pengen bersyukur dan memuji kehidupan itu aja. Wah, itu spiritualitas yang mature itu matang. Berdoa bukan mengeluh tapi bersyukur. Aku ora diampuni rapopo. Aku memang ya wong iki nggone salah. Ora diampuni rapopo, tapi aku butuh iki memuji kehidupan yang sudah diberikan, udah gitu aja. Ke musik tadi Mas Juki kan menyebut musik itu akhirnya energi, bukan soal pemahaman teks dan sebagainya. Itu kenapa syair nggak dipahami nggak penting, yang penting energinya tersalur. Itu yang juga pengalaman di New York itu begitu. Iya. Karena kan bahasa Jawa dan tampilan Mas Juki sama JHF sama Soimah kan bukan sesuatu yang mereka pahami juga, pakai batik dan sebagainya. Itu juga yang menjelaskan kenapa musik Mas Juki diterima aja di sana. Iya. Karena energinya tersalurkan. Dan cara kita membawakan juga ya. Gesternya. Kalau kita nggak pede terhadap ekspresi kita di publik yang asing gimana dong? Orang kan pengen joget karena melihat energi yang terjadi di panggung juga. Dan ketika penonton merespon, kan kita mendapatkan energi yang lebih. Gitu kan. Jadi itu manggung itu kalau menyanyi itu bosen. Kalau tujuannya manggung adalah menyanyi itu bosan. Menyanyi pas laris-larisnya setiap bulan itu manggung 8 kali. Menyanyikan lagu yang sama. Tujuannya menyanyi bosan, tapi tujuannya adalah merayakan perjumpaan. Itu merayakan peristiwa perjumpaan dengan publik itu, dengan penggemar kita. Ya kita bisa menikmati gitu.
Jadi ketika make neng penonton itu bukan karena kita capek nyanyi, tapi karena memang itu kita merayakan energinya. Wong lengerat iki gampang, ora butuh swara dhuwur, ora nganggo ra kuat kok. Kuwi biasa. Nek kesel iso ngono. Tapi secara teknikal kan aman semuanya lagunya itu untuk secara vokal gitu ya. Secara teknikal kan itu aman semuanya. Energi ini memang gede, napasnya itu dawa karena nge-rap gitu, tapi ya nek neng penyanyi itu perayaan atas perjumpaan itu. Nek nyanyi bosen Mas. Iya. Dan aku bosen banget. Nek mikire nyanyi meneh iki kesel ya. Tapi ini merayakan perjumpaan. Iya. Merayakan gagasan, merayakan pertemanan tadi. Iya, memang harus gitu. Nek dadi gawean iki kabeh kesel. Iya. Aku dulu bercita-cita keliling Indonesia naik kapal nyilem apa ngono-ngono kuwi dan menjadi pekerjaan. Setelah jadi pekerjaan kesel Mas. Traveling dibayari ternyata kesel. Kesel. Padahal itu cita-cita anak-anak sekarang dong. Iya, tapi kesel juga. Harus bikin konten apa. Ribet banget karo alat ini, ora iso kok. Meneng delok misalnya nonton matahari terbenam, tidak harus melihat layar kamera. Tapi apa hadir di situ ya, jiwa kita terkoneksi dengan alam yang sedang bergerak gitu tuh jadi susah karena ada kamera yang sedang merekam juga gitu. Susah. Aku kan kadang-kadang kamera itu tidak bisa bercerita terhadap pengalaman yang kita alami kan, itu atmosfernya, energinya, anginnya, bau lautnya itu kan nggak bisa terekam ya, nggak terekam. Merekam dengan mata hati dan pikiran itu kan selalu penting. Ya. Dan itu bagian dari Mas Juki berkesenian lah ya. Iya. Itu bukan lagi pekerjaan itu. Tadi laku itu ketemu lagi di sini ya. Ini laku saya ini. Jadi kadang-kadang saya bisa mengulangi berkali-kali itu karena kemarin aku kesana itu bekerja. Aku pengen kesana sekarang nggak bekerja gitu. Satu tempat aku bisa berulang kali gitu. Mas. Labuan Bajo, Alor, Raja Ampat gitu. Itu aku pengen mengulangi. Karena mau hadir di situ menikmati alam yang bergerak dan yang kedua gitu meskipun merekam tapi tidak ada target apapun lah gitu loh. Itu keren. Jadi emang benar-benar sungguh keluar dari keinginan sendiri ya, bukan karena tuntutan orang ya. Manggung bosen, salah siji alasannya kenapa aku tetap harus manggung. Alasannya yang kedua adalah nek aku orang manggung terus cacah lemangan biye. juga pertimbangan ya. Nek bosen banget Mas. Aku pinginnya sebulan itu sekali aja, 2 kali aja. Tapi kan ada orang-orang yang harus dipikirkan, harus dibantu. Sudah tergantung sama apa yang kita lakukan kan kemudian. Itu persis Soimah juga mengatakan itu. Dia sebenarnya kalau mau berhenti ya berhenti aja dan semua sudah terpenuhi, tapi masih banyak orang yang harus bukan tergantung. Dia jadi saluran untuk orang-orang mendapatkan tadi manfaat, mendapapkan eksistensi yang terakhir ekonomi tadi itu. Iya. Persis. Akhirnya kita harus sedikit juga berkorban ya Mas ya. Nggak egois dengan kalaupun jelas. Kita Soimah di depan layar itu ya dia udah bosan mungkin. Sebagai pribadi ya. Persis. Tapi dia harus berkorban. Orang gampang. Dan Mas Juki juga melakukan itu juga kan. Meskipun menyanyi ya udah sebenarnya udah nggak mau, tapi ya konco-konco butuh diewangi, konco-konco butuh dihidupkan eksistensinya. Ya wes ngelawan berkorban. Sempat berhenti kan? Sempat berhenti 1 tahun sama dari JHF gitu. Aku pengen larang sih, sempat berhenti. Tapi manggungnya jadi sepi nek ramah aku. Pasti. Nah, jadi yo resikonya jadi wong nang ngarep ya ngono kuwi. Jadi jembatan buat orang-orang dan harus ikhlas melakukannya. Ngono. Mas Juki kan waktu SMA terakhir itu ya punya keyakinan bahwa seni akan jadi pilihan dan kemudian menghidupi dan sekarang terbukti. Artinya harapan dan mimpinya itu mewujud ya dengan segala perjuangan tadi, pernah ngemper, tidur di pinggiran, segala macam ubet dengan apapun, nggak bisa makan ke tempat Pak RT dan sebagainya, tapi akhirnya mewujud. Mas Juki punya kecemasan nggak saat ini? Saat ini saya nggak punya kecemasan sih. Aku
aku sama sekali nggak punya kecemasan. Kecemasanku satu-satunya adalah ketika aku terpaksa harus jadi orang lain, bukan diriku. Oke. Maka itu diperjuangkan betul kalau orang mendrive Mas Juki untuk jadi orang lain, no. Iya. Kalau mau sesuatu ya harus ikut dengan karakter atau nilai yang Mas Juki value-nya perjuangkan. ketemu aja gitu dah, pasti yang bekerja sama aku gitu. Makanya gagasannya ketemu, value-nya ketemu, spirit yang kita belain ketemu, ya pasti bisa gitu. Dan ya aneh juga ya, banyak sponsor yang mau ya. Karena yakin tadi, gini, di bisnis yang sederhana, itu Mas Juki melakukan dan proven. Ada data yang dianalisis, ya toh? Lalu ada promise atau janji yang diberikan dan itu terwujud. Dan ada eksekusi yang clear dilakukan dan ternyata hasilnya melampaui yang dijanjikan tadi. Itu kan buat orang-orang, ya bisnis tuh kayak gitu. Dan kepercayaan kan diletakkan di situ sebenarnya. Memang aku nggak pengen menjanjikan kepada sponsor bluffing gitu, nggak pengen. Nggak pengen. Kalau nggak mau ya nggak mau, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Memang harus gitu. Jujur ya. Iya. Ngomong nggak proposal bluffing wah bilang jelai kan mau coba proposal uangnya jelai nggak gua. Iya. Karena kadang-kadang kalau dilihat dari realitas apa yang pernah dia kerjakan kadang-kadang tidak sesuai gitu. Maksudnya jadi sebel kalau aku nggak bisa, aku bikin sesuatu harus terantisipasi dan datanya memang konkret. Aku pernah melakukan dan ada hasilnya. Gitu. Proven gitu. Dan aku yakin kenapa aku punya sponsor-sponsor yang loyal karena ya memang proven gitu. Memang proven. Kalau rapat itu paling ya cuma 10 menit ya. Karena mereka udah yakin dengan apa yang mau. Rapat itu 10 menit, 15 menit pasti jadi. Meeting proposal atau apa gitu pasti cuma segitu. Yang 2 jam ngobrol kehidupan ngalor gitu loh, kayak awak dhewe ngene iki. Serius, aku ke sponsor itu biasanya kayak gitu. Dan menurutku ya memang rapat itu nggak boleh lama. Tapi dalam kalau obrolan, lama berarti nggak siap. Iya. Tapi di obrolan setelah itu malah mengkoneksikan ya. Iya. Oh ternyata value kita sama nih, bisa tuning frekuensi lah setidaknya ya. Kalau orang ngukur, oh, oke ini masuk nih dengan gagasanku. Gitu. Justru di situ ketemu kan. Hari pertama ketemu langsung meeting sih penting, baru kuwi ngobrol ngalor ngidul ra karuan. Wis ngono kuwi mesti. Nek maju, nek meeting biasanya aku kayak gitu. Enak jadi orang merdeka kayak Mas Juki nih. Menjadi diri sendiri, orang bisa yakin dengan kedirian Mas Juki dengan value yang diperjuangkan dan keyakinan itu terbukti kemudian dan menemukan titik itu dan Mas Juki ngerasa ini harus saya perjuangkan itu kapan Mas Juki? Menemukan itu bahwa harus menjadi diri sendiri dan kan kecemasan Mas Juki kalau tidak menjadi diri sendiri itu saya pahami kenapa kok Mas Juki nggak mudah sekali tergoda untuk kekuasaan padahal tawarannya saya yakin juga nggak sedikit. Wah banyak banget. Nah, aku pernah dilamar jadi wali kota ya, Jogja. Ya itu dia. Tapi kemudian aku kan menolak tawaran itu tuh dengan ngomong kalau lah aku itu nanggung kalau jadi wali kota saya itu harusnya jadi gubernur DIY tapi kan nggak mungkin dengan oh iya nyalai apa aturan ya wes rasa sih tapi itu mungkin karena aku nggak siap meninggalkan kesenimananku ya. Nggak, dan menurutku ketika menjadi pejabat itu pasti suatu di titik-titik tertentu pasti ada di mana kita nggak bisa jadi diri sendiri. Oke. Jadi kira-kira itu aku umur 35 Mas. Setelah saya cerai. Jadi koyo ngene lho. Ini juga ada risikonya juga gitu. Karena aku kan orang yang susah negosiasi gitu. Terusan ngono kuwi lho. Susah negosiasi artinya kalau orang mau hidup sama aku itu mungkin repot gitu. Kalau bekerja sama aku mungkin enak gitu. Tapi kalau hidup repot. Kalau hidup mungkin repot gitu. Kenapa keras kepalanya atau? Keras kepalanya dan hidupku kan disetir oleh imajinasiku dan perasaanku gitu. Bukan pemikiranku. Pemikiranku ketika aku menemukan sesuatu, imajinasiku menyuruhku jalan ke situ, maka kemudian aku baru mikir gitu. Okay. Bukan mikir dulu. Nanti kalau ke sana kalau ke sana kamu jalannya buntu loh gitu. Aku nggak mikir kayak gitu. Tapi jalani dulu. Jalani dulu. Oh buntu gitu. Baru cari mikirnya gimana.
mendobrak kebuntuan ini gimana gitu. Kayak gitu. Jadi ya buat saya ya ada resikonya juga gitu. Resikonya kalau hidup bareng sama aku itu pasti kasihan sih. Terkesannya arogan padahal bukan arogan gitu. Maksudnya karena ya aku berjalan dengan imajinasiku dan logika mengartikulasikan imajinasi itu gitu. Begitu juga dengan perasaan gitu. Aku nek ra seneng pot iki nang kene kudu geser ngono padahal wong liya seneng pot iki nang kono. Kan iso gitu. Jadi berbagi ruangnya di titik-titik seperti itu jadi kadang-kadang repot. Kadang-kadang repot. Karena imajinasi. Iya, yang berbeda. Karena atau selera yang berbeda. Tapi terkoneksi dengan orang-orang yang punya gagasan dan imajinasi yang sama itu memungkinkan negosiasinya terjadi. Memungkinkan. Yaitu dengan sponsor itu kan salah satunya kayak gitu. Iya, itu imajinasinya sama, value-nya sama, rasa-merasanya sama, baru kemudian jalan. Jadi memang ruang negosiasinya itu memang ada di titik tertentu ya. Gitu. Tapi kalau kemudian aku menjadi orang lain, kalau aku main film untuk berperan sebagai apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu kan apa ya, penjiwaan karakter, ya pekerjaan penjiwaan karakter dan macam-macam gitu. Tapi kalau kemudian dalam hidup ini aku harus menjadi orang lain, aku nggak bisa. Dan itu kenapa aku nggak mau menjadi pejabat. Karena pasti akan mengingkari diri sendiri. Maksudnya, waduh, mumet aku ngurusi kutha iki, masyarakatnya angel dikandani gak mabuk sih ah. Ngono kan ra iso. Enggak mungkin. Iya. Saya bisa paham juga kenapa kok Mas Yuki misalnya ya support terhadap sebuah gerakan, support terhadap sebuah perjuangan gitu ya. Selalu berangkat dari kedirian Mas Yuki. Iya. Dengan bahasa Jawa misalnya untuk yang pemilu kemarin itu dengan lagu-lagu yang Mas Yuki banget gitu. Meskipun dari pakem politik yang mensupport itu agak berbeda ya. Tapi Mas Yuki muncul dengan kedirian. Iya. Dan aku tidak mau membuat itu dengan duit mereka gitu. Aku punya support system yang ketika yang akan membantu aku, mendukung aku gitu. Jadi ya aku nggak mau, makanya duit dari pihak mereka, duit itu nggak mau. Karena itu pasti akan nyetir ya, kalau itu terjadi. Kalau kayak Kak Yusa lagu Rusia, kalau PKI kan tolong di misalnya Erick Thohir telepon aku. Kalau waktu itu bukan Erick Thohir ya, Wisnu Tama Abdi itu diturunkan aja lagi. Rame soal komunis. Soal komunis lagumu. Lah kowe iki sapa ya? Ngekon aku ngedonke. Kan gitu. Iya. Enak banget ah. Iya, kalau nggak independen itu akan terganggu banget itu. Beban. Dan tidak bisa menjadi diri sendiri akhirnya. Aku tidak bekerja di bawah. Dan independensi itu dirawat ya, dijaga. Harus kayak itu dalam situasi apapun. Dan konsekuen juga Mas Yuki membiayai itu semuanya, termasuk yang terakhir Pak Petani itu. Ya udah nih jalan, saya punya ide ini, gagasan ini, tak masukin di situ ya saya nggak akan disetir oleh siapapun. Karena ini bagian dari eksperimen yang tadi Mas Yuki menyebut studio ya, bukan lab ya. Ya itu karena hidupnya disetir oleh imajinasi ya. Gitu. Apa imajinasi Mas Yuki setidaknya yang belum mewujud? Film. Bikin film. Wah, Hanung harus hati-hati nih. Hanung pengen jadi produser, Bu. Wah, pernah kalah di SMA dulu kan? Hanung pengen jadi produser. Oke. Aku pengen bikin film musikal. Mau pakai Joko Kewer itu? Belum ngerti juga. Kan suatu saat akan berkembang juga ya, maksudnya. Ya, apa yang saya temui atau mungkin tiba-tiba saya bikin album yang bebas nilai seperti Kewer kedua gitu bisa jadi, atau aku sengaja bikin lagu khusus buat film gitu. Tapi kira-kira ya itu imajinasi. Album musikal, nari. Gitu. Itu imajinasi. Film musikal, nari gitu. Mas visual, Yuki gitu. Percaya dengan imajinasi banget berarti ya? Apa yang bisa diimajinasikan itu bisa diwujudkan, atau kepercayaannya setinggi apa Mas Yuki dengan imajinasi? Urip ki kesel banget ya nek kabeh
dihitung nganggo logika sih. Menurutku aku akan lelah sekali kalau semua hal harus dihitung dengan logika dulu gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang kemudian butuh orang-orang yang memang sangat logis dalam pekerjaanku gitu. Misalnya stage manager itu kan harus logis kan. Iyalah. Produser itu kan harus logis. Aku pengen syuting iki ngono kuwi. Pak gaweke tolong gaweke desain produksinya sehingga tidak kerubiakan pas syuting, itu kan penting banget gitu. Tidak semua orang itu kalau seperti aku itu dunia itu kemudian baik itu enggak. Kayak ada butuh orang lain yang dengan karakter berbeda memang gitu. Membatasi tadi atau memberikan logika atas imajinasi yang mungkin nggak ternalar juga kadang-kadang. Nggak ternalar. Tapi butuh orang-orang yang seperti itu. butuh karena untuk mewujudkan imajinasi ya pada akhirnya yang dibutuhkan adalah sesuatu yang eksak. Persis. Kita deal dengan sesuatu yang benar-benar eksak, terhitung, terantisipasi. Nggak mungkin syuting tanpa skrip, gitu kan? Nggak mungkin syuting tanpa manajer produksi gitu. Pasti butuh yang mengingatkan gitu. Tapi nggak terkotak-kotak ya antara yang eksak dengan yang non eksak gitu ya. Pasti ketemu dong. Pasti harus ketemu dong. Pasti harus ketemu. Kalau nggak ketemu repot juga gitu. Ya karena gini lah, seperti kata Mbah Einstein ya, maksudnya imagination will bring you everywhere. Gitu maksudnya ya yang bisa membawa saya kemanapun saya mau itu ya imajinasi saya gitu. Gitu. Jadi aku percaya banget dengan bahwa ya hidupku memang harus disetir dengan imajinasi. Meskipun itu bisa merepotkan orang lain gitu. Semoga tidak hanya merepotkan tapi juga ada manfaat untuk orang lain gitu. Kira-kira berapa lama akan mewujud nih Mas Juki? Film, nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Aku harus meninggalkan selama setahun semua hal yang aku kerjakan sih. Karena fokus di situ ya. Film itu kan gitu ya, dari merancang. Nek syuting itu mungkin ya sesasi rong sasi, tapi bagaimana memikirkannya, mewujudkannya itu kan sutradara itu kan yang paling lama harus bekerja. Gitu. Dan aku nggak mau orang lain menulis untuk film saya harus menulis karya sendiri gitu. Saya nggak mau seorang mentalitas dangdut itu yang sesungguhnya orang-orangnya sangat kuat kan. Maksudnya ketika ada masalah dia memilih untuk menjogeti bukan menangisi gitu. Meskipun mungkin liriknya menangis tapi saya kan jogeti gitu. Jadi itu nek penulis engko lah dramanya nang ndi wis santai wae to tenang to. Dramanya kontradiksinya itu ya. Dia sedih tapi joget, gembira, tidak meratap tapi dia kan buka harapan itu kan. Kontradiksinya ada di situ. Seperti waktu kan ada ya beberapa adegan film tapi musiknya justru biola pelan banget. Itu adegan perang yang terjadi gitu. Itu kan kontradiksi gitu. Iya. Kontradiksi sesuatu sekali. yang keras yang tapi musiknya iya itu kan kontradiksi sekali dan kalau dipikir tentang energinya harusnya musiknya juga kenceng gitu. Itu enggak malah diekspresikan dengan yang pelan karena ya seneng jebule susah jebule seneng ngono kuwi. Hidup Mas Juki saya refleksikan juga penuh kontradiksi, tapi justru di situ ya ketemu harmoninya ya. Iya, imajinasi, lalu ketemu dengan orang-orang yang eksak, lalu tadi kecewa tapi ditertawakan, menjogeti itu dan menjadi hidup itu lebih tenang atau lebih tidak khawatir dan nyaris nggak punya kecemasan. Kecemasan hanya soal diri sendiri dan itu diatasi dengan ya gue nggak mau disetir orang lain, gue independen membiayai apa yang aku pikirkan sehingga orang minta itu diturunkan atau meminta itu melakukan sesuatu, no ini pekerjaanku, bagian dari kediriannya Mas Juki yang mau diekspresikan. Kontradiksi dalam hidup itu dikelola dengan bagaimana Mas Juki? Kan pasti bertentangan ya, sampai ketemu harmoninya itu. Seseorang itu kan puzzle ya. Seseorang itu puzzle atas berbagai macam pemikiran. Puzzle juga atas sejarah yang sudah pernah dia lakukan. Dia dilahirkan di mana, dia
anaknya siapa, kaya atau miskin, lingkungannya seperti apa, pergaulannya seperti apa, itu semua yang membentuk diri. Sekolahnya di mana, itu kan yang membentuk keping-keping ininya hidupnya. Yang membentuk seseorang gitu. Dan sebenarnya dibentuk dengan sangat kontradiktif kan. Sebenarnya kita itu kan merayakan kecarut-marutan hidup ini. Kalau kita tidak bisa merayakan kecarut-marutan yang hidup yang penuh kontradiktif ini kan stres gitu. Betul. Karena nggak semuanya dengan keinginan kita juga kan. Jadi ya aku sangat tersadar banget bahwa ya memang hidup itu setelah 35 itu aku benar-benar tersadar hidup itu bagaimana kita merayakan kecarut-marutan, kekewer-keweran, kekacau balauan kontradiksi antara ada. Karena kita dibentuk dengan sesuatu sebenarnya yang kalau dipikir logika gitu seharusnya itu nggak ketemu gitu juga gitu. Tapi toh di hidup ketemu dan itu dijalani. Iya ya nganggo sarung terus tapi cekelane iPhone ngobrol itu kesenian. Nah, iya. Kan ada kontradiksi. Tapi itu terjadi di hidup. Mulai mabuk subuh tapi krungu adzan salat. Piye jal? Iya. Nek diomong bener salah kabeh kuwi Mas. Tapi dirayakan aja. Salah ya ora apa-apa. Urip kan salah ora apa-apa. Ya wis takoni wae. Kudu harus dirayakan menurutku. Kalau nggak dirayakan ya jadi ratapan terus, beban terus. Itu kenapa ketika sholat aku tidak tujuannya memohon ampunan, tapi aku pengen mensyukuri aja, memuliakan kehidupan ini gitu. Terus dikai urip seneng, kabeh kudu seneng. Abot ya. Saya tercerahkan ya banyak hal ya. Paling enggak percakapan ini menurutku saya sendiri dapat input banyak loh Mas. Soal tadi saya baru sadar musiknya Mas Juki itu ternyata emang memanggil naluri primitif. Makanya mudah sekali orang terkoneksi ya. Dengar bunyinya aja iki apa tuh kok. Itu ya. Lalu kontradiksi dalam hidup yang kemudian dirayakan bukan diratapi, itu kan sesuatu yang nggak banyak orang punya kesadaran itu loh. Dia ngerasanya mau lempeng aja, padahal hidup kan nggak mungkin lempeng aja. Lo harus deal dengan sesuatu yang lo nggak suka, deal dengan yang sesuatu yang tiba-tiba mengacaukan semuanya. Iya. Lu merapin jeblok kacau kabeh. Lah iya. Aku Gempa atau misalnya. Iya. Dan kesiapan itu yang Mas Juki bangun sejak 35 tahun. Iya. Orang ngerti. Maksudnya duwe bangga atas segala sesuatu yang dimiliki itu. Jebakan mesake bangga urip. Persis. Itu kesadaran spiritualitas tinggi banget Mas. Iya, memang nganggur arep mati kok urip iki piye, Jar? Ngopo wedi mati? Iya. Nggak banyak orang loh punya pijakan kesadaran yang kemudian jadi laku hidupnya Mas Juki. Tapi saya merasa emang orang-orang yang genuine, orang-orang yang punya menjadi dirinya sendiri akhirnya menemukan itu di titik hidupnya ya. Dia ngerasa soal kepemilikan misalnya, ini bukan saatnya lagi milik gitu, bukan saatnya lagi terlekat dengan benda-benda. Ya apa yang aku beri, apa yang didapat gitu semua. Kayak rumah ini dibangun demikian indah, tiba-tiba gempa, tiba-tiba Merapi menghabiskan semua, kita nggak bisa melekatkan lagi dengan itu semua. Kesiapan itu yang ya kudu ikhlas dilakoni ditampa. Nek ra iso menginternalisasi nilai-nilai itu masih sekedar bacaan gitu ya. Ra iso. Mungkin kita bisa membaca tentang budi pekerti yang luhur dari nenek moyang jadi kita. laku. Tapi untuk menginternalisasi menjadi perjalanan hidup kita ke dalam mentalitas kita itu susah. Butuh waktu. Betul. Kalau Mas Juki sendiri menginternalisasikannya itu gimana caranya? Apa tadi dipikirkan setiap hari atau menyediakan waktu khusus untuk menyerap apa sih yang gua alami hari ini lalu kemudian diinternalisasikan? Ada metode-metode yang orang pakai kan macam-macam. Kalau Mas Juki gimana? Peristiwa demi peristiwa yang selalu mengingatkan aku gitu. Misalnya tiba-tiba komputerku rusak, pas lagi ngoyak deadline. Orang rusak Mas, kesuntaan minuman keras. Lagi di ngoyak deadline, kesuntaan minuman keras. Mas, yang kafe.
kan mesti ya terus langsung ya nek duwe iki suatu saat mesti rusak. Suatu saat mesti hilang. Oke. Dan jadi menurut kalau aku sih peristiwa demi peristiwa. Karena tanpa peristiwa itu akan menjadi beban. Jadi kita berani menjalani, kemudian berani mengambil risikonya, dan peristiwa-peristiwa itu yang kemudian akan menginternalisasi nilai-nilai itu secara alamiah, sempurna dan alamiah gitu loh. Kemampuan refleksi Mas Juki canggih berarti. Melihat sebuah peristiwa kecil aja langsung oh iya, kayak tadi kejatuhan itu, oh iya, apa yang kita miliki pasti suatu saat akan hilang. Itu kan nggak orang bisa segera mengaitkan itu kan. Pasti meso sih, tendang lah laptopnya, tapi Mas Juki, oh iya, suatu saat kita memiliki sesuatu pasti akan rusak, akan hilang. Kemampuan reflektifnya didapat dari mana Mas Juki kalau boleh tahu? Ngerti ya, setiap peristiwa pasti langsung aku tak refleksikan. Mungkin tidak saat itu ya, maksudnya setelah dalam perjalanan itu ketemu refleksinya. Tidak semuanya saat itu, tapi pasti kemudian saya refleksikan, saya pikirkan. Oh iya. Jadi ya. Pelaku seperti itu terbentuk menurut Mas Juki kapan atau di mana, momen mana Mas Juki punya kemampuan untuk melihat peristiwa-peristiwa dan merefleksikan? Sejak kecil kah? Atau pendidikan orang tua yang di awal? Kurang ngerti ya. Mungkin bakat juga ya, Bu. Iya, gitu loh. Nggak semua orang mudah mendapatkan makna atas peristiwa. Itu yang saya baca juga, kenapa Mas Juki kok bisa lihat fenomena-fenomena yang orang lihat cuman ya potongan kecil-kecil ya. Mas Juki bisa ngerangkai jadi sesuatu yang oh iya pesannya iki yo. Kayak tadi kalau kita ngomong yang siapa tadi artis itu satu lagi yang Mas Juki langsung melihat oh ini pasti ada sesuatu nih di baliknya. Itu kan nggak semua orang bisa merefleksikan sampai sedalam itu. Nah itu mungkin juga bakat juga sih. Gitu iya. Aku udah ngerti Mas kenapa bisa menunggu, kenapa nggawe lagu yakin banget suatu saat ketemu kontaknya gitu-gitu. Aku juga nggak ngerti. Kadang-kadang aku heran sama diriku sendiri. Serius. Lah iya. Wong kuwi iki yo tidak dihitung secara eksak ya. Itu perasaan. Ya imajinasi tadi kan yang membimbing kan. Bah kemudian jadi produksi memang ada yang bagian eksak, tapi ketemuan konteksnya kemudian ketemu setelah ini 4 tahun kan. Dan sesuatu yang gila ya, ini kecemasan yang dulu sudah dipikirkan Juki ternyata sekarang terjadi tuh. Dan banyak hal seperti itu sih. Iya. Itu gift kayaknya. Iya, jadi kontradiksi yang membentuk kehidupan kita itu sebenarnya juga yang aku yakin bahwa semua gerakan purifikasi itu akan gagal. Tidak ada purifikasi. Gitu. Pemurnian itu. Apapun ya, ideologi, pemikiran, apapun itu. Itu bakal gagal, pasti bakal gagal. Karena hidup itu sendiri penuh kontradiksi. Kenapa? Nggak ada yang murni. Oke. Akan ketemu dengan masalah baru, konteks baru, dan orang akan menemukan jawaban. Wong Jawa ya saiki hijrah ngomong khilafah, begitu khilafah tenan cepet banget lain menyesal loh. Dia angel banget sampai nak dadi wong Jawa. Misalnya kayak gitu lah. Aku yakin purifikasi itu mitos atau sesuatu yang nggak mungkin. Nggak mungkin bakal terjadi. Tidak mungkin bakal terjadi. Itu gagasan. Dalam sejarah pun itu terjadi dan itu nggak mewujud kan? Nggak mewujud, akan hancur dengan cepat gitu. Semua purifikasi akan hancur dengan cepat. Jadi aku nak beragama ya santai wae. Aku kurang ngerti sih bener sih endi aslinya. Iki maksudnya karena kecil diajarinnya dengan cara Islam, maka ekspresi keagamaan itu kemudian seperti itu. Seperti itu. Jadi ya, kenapa aku tetap iso diundang nyanyi di gereja, nyanyi lagu sedulur ya karena aku santai banget gitu. Tidak pernah berpikir tentang bahwa kebenaran itu absolut gitu. Dan aku tidak selamanya benar juga gitu. Itu yang membuat beriman dan beragama itu santai ya buat Mas Juki ya. Iya. Santai. Dilakoni. Ini bagian dari laku ya. Matur nuwun. Dosane rasa dieling-eling. Cek dieling-eling iki matur nuwun. Syukur. Syukure. Ngono kuwi. Wangel lho Mas. Angel kuwi itu. Angel lho, maksudnya level tinggi.
Semua pacar saya itu bingung kok pasti. Orang yang pernah pacaran sama saya itu pasti bingung. Pasti itu. Itu pasti. Karena kompleksitasnya mengumpul dalam diri Juki itu. Banyak sekali. Apa tuh mabuk sholat ini? Aduh, piye bener. Sing ngomong lain mesti kleru. Iya. Mungkin kleru ya, tapi aku menurutku ya ora kleru. Ora ngerti. Aku ketemu perayaan tradisional misalnya malam satu suro saya pernah 3 hari di Ponorogo. Orang minum arak, menari, berdoa dalam ritual tradisional ngono kae. Kita cerak banget Gusti Allah yang ini. Iya. Ngono kuwi lho. Jadi aku mempersoalkan. enggak mempersoalkan kemudian maksudnya iya. Kita cerak banget Gusti Allah. Dan banyak sekali ritual-ritual tradisional kita yang sangat lekat sekali dengan miras nenek moyang kan gitu. Itu bukan mendekatkan dengan transenden, itu kan ada transnya gitu. Ya, melampaui atau keluar dari diri gitu. Iya. Musik trans ini makanya ketika aku belum bikin musik elektronik gitu, itu maksudnya aku nang diskotik karena ngrungokke jadilan ini podo tren iki ngono kuwi. Di klub. Iya. Ada DJ main yang musiknya yang aku banget gitu. Aku menemukan aku bisa trans, bisa seneng gitu. Nek tripping ora karena aku sama sekali nggak mengkonsumsi narkoba. Aku harus alamiah. Pokoknya yang chemical wong ayam broiler aja saya nggak makan kok. Itu kenapa kemarin di Borobudur saya nggak makan karena ayamnya broiler. Iya, gitu makanya terus kita nyari ikan. Nah, akhirnya semuanya kan pasti berpikir yang paling alamiah gitu lah. Dan konsisten ya dengan itu. Konsisten dengan hal itu, lebih banyak makan sayur daripada daging, kayak gitulah. Nah, termasuk di miras juga gitu, aku pengennya yang benar-benar yang alamiah gitu. Bukan chemical. Bukan chemical. Jadi, yo aku mengalami hal yang sama. Aku nonton Anggo ngono ki, wah aku enak banget Mas. Enak tenan, uripku rasane enak dan aku menemukan koneksinya kenapa dulu nenek moyang kita itu ketika dalam upacara-upacara kayak gitu minum miras ya. Aku menemukan koneksinya. Menjadi lebih dekat dengan kekuatan di luar diri. Kowe pasrah kan. Kowe ra itu ngontrol awakmu tok pasrahke ning Gusti sing apa semesta iki ngono lho. Terus kowe nari keluar sambil dengan sendirinya. Mengungkapkan doa-doa gitu. Yo nyambung. Jadi ra iso Islam sik teko kono ngatur aku tak iso. Aku kudu sik ngatur. Jadi diri sendiri tadi. Diri sendiri karena value yang dihidupi itu. Gitu. Oke Mas Juki, ini ngobrolnya ampun-ampunan, ini banyak sesuatu yang saya gembira ketemu orang yang connect dengan saya untuk kemudian ajak ngobrol tuh saya sendiri membangun kesadaran baru. Kenapa kok saya terkoneksi dengan orang itu? Dulu pernah ketemu dengan satu gagasan dan ternyata gagasan saya makin dipertajam sih dengan pertemuan-pertemuan tadi, ngomong soal banyak hal yang Mas Juki sampaikan tuh. Iya, pertemuan-pertemuan itu ketika tidak ada pretensi, nah, iki mesti penak buangan. Nek misalnya teko ning istana kan pasti ada pretensi ya, jadi ya mending rasa datang ke istana lah. Ya daripada kita menghabiskan diri sendiri ya, karena pasti nggak akan menjadi diri sendiri kan. Dan itu sikap yang saya respect sih dengan Mas Juki dan semua seniman yang seperti itu. Sama respect juga orang yang kemudian memilih ke situ, tapi kan dia punya resikonya sendiri. Jangan-jangan value yang mereka hidupi juga belum tentu kita berpertentangan dengan kita juga sebenarnya. Mungkin dia value sendiri juga sih. Jadi ya pertemuan dengan orang yang bebas nilai itu pasti ngobrolnya asik kok. No, Mas Ino. Iya betul, meskipun banyak orang, saya sendiri bagian yang nggak begitu percaya bahwa semua itu bebas nilai. Pasti kita ada kelekatan dengan itu, tapi kita bisa mengontrol nilai itu yang penting. Independen dengan itu. Rela berbenturan sebenarnya.
Itu bagian dari resiko kan? Iya, ketemu orang itu kan pasti berbenturan. Iya, pasti Gagasan, mentalitas, sikap, siji sopan, siji asu-asunan, kan repot banget. Nek kowe ra ikhlas berbenturan kan nggak bisa. Iya. Oke. Seperti itu. Ya, gitu Mas Yuki. Terima kasih Kita Mas Ino. akhiri obrolannya. Nanti kalau perlu lagi tak sowan atau dalam. Saya 2 kali kesini ditinggal turu terus. Saya ini yang ketiga dan saya beruntung karena siang hari dan Mas Yuki habis sholat itu pemikirannya jadi jernih gitu langsung membuat saya Yuki yang saya kenal sudah berubah. Tapi Mas Yuki merawat apa yang dulu saya kenal sampai sekarang dan itu terbukti sih. Di awal cebolang dulu sampai sekarang jadi spiritualis sih. Saya membacanya spiritualis sih. Yang saya sadar tadi soal kelekatan dengan benda-benda itu keren banget. Itu cita-cita orang-orang yang sudah dewasa secara apakah ekonomi, apakah keagamaan, bahkan soal keimanan. Itu kan sesuatu yang apa sih urip? Saatnya kita membagi dan kita jadi saluran aja. Kayak tadi Mas Diki membelanjakan banyak dan sebanyak mungkin selama pandemi itu kan bagian dari kita jadi saluran untuk orang lain. Nek liyane kan konsepnya modern. Nyimpen. Konsep modern disimpan uangnya selama pandemi untuk bertahan hidup gitu. Padahal itu mematikan orang lain justru. Iya, ekonomi nggak bergerak. Kalau kita hidup sendiri apa senang? Iya. Yang lain mati. Mbok seneng-seneng ki bareng. Masuk seneng-seneng dhewe. Nah, ya apa enak seneng dhewe ya. Sip. Gitu. Suan kayak Mas Yuki. Iya, sami-sami Mas Ino. Waduh, keren.